Panggilan, Wei Hong meniup dengan lembut, dan 500.000 batu roh yang sebesar gunung kecil langsung tertiup menjadi bubuk. Wei Hong hanya menariknya dengan ringan dengan tangan kanannya, dan belati hantu langsung diubah oleh Wei Hong. Wah! Dengan suara renyah yang ringan, Wei Hong menjepit jari-jarinya dengan ringan, dan cahaya pedang virtual yang terperangkap di tangannya menghilang ke dalam rumah secara langsung bersama dengan jari-jari Wei Hong. Ketika Wei Hong berjalan keluar dari ruang dalam, dia melihat Xiao Mei berdiri dengan ekspresi sedikit lelah. Syukurlah kamu akhirnya keluar. Melihat Wei Hong, Xiao Mei menghela napas panjang dan berbicara. Melihat ekspresi Xiao Mei yang sedikit lelah, Wei Hong bertanya dengan ragu kemarin, ketika aku menerobos ke peringkat pertama Wuzong, sepertinya tidak menyebabkan perubahan besar. Tidak, tapi apakah menurutmu aku bisa tenang jika kau membuat keributan dan menarik perhatian orang lain di Qi Mansion? Aku khawatir kau dan aku akan terbasmi. Xiao Mei memutar matanya ke arah Wei Hong dan berbicara. Baiklah, aku pergi. Namun, aku tetap menyarankanmu untuk meninggalkan Qi Mansion. Lagi pula, dengan kekuatanmu saat ini, kau benar-benar tidak bisa membalas dendam. Selain itu, aku bisa berjanji padamu bahwa aku akan membantumu membalas dendam. Wei Hong menatap Xiao Mei dan menasihatinya lagi, dan pada saat yang sama bersiap untuk pergi. Titik. Tunggu sebentar. Melihat Wei Hong hendak pergi, Xiao Mei tiba-tiba melangkah di depannya dan berkata kepada Wei Hong dengan cemas. Kebaikan. Melihat ekspresi Xiao Mei, Wei Hong sedikit mengernyit, lalu terkekeh dan berkata, Nona Xiao, kamu tidak mencintaiku, kan? Haha, dengan bunga yang rusak sepertiku, kualifikasi apa yang kumiliki untuk berbicara tentang cinta? Meskipun Xiao Mei tahu bahwa Wei Hong sedang bercanda, dia masih menunjukkan sedikit kesedihan dan berkata dengan sedikit kepahitan. Ini untukmu. Rumah besar Zhenbei sangat luas. Jika kau pergi dengan gegabah seperti ini, aku tidak tahu bagaimana kau bisa menemukan tempat ini tanpa ketahuan, tetapi menurutku kau tidak akan seberuntung itu setiap saat. Aku telah menandai semua rumah besar Qi di peta ini. Pada titik ini, Xiao Mei menunjukkan sedikit seringai di sudut mulutnya saat aku menyarankanmu untuk membasmi seseorang, yang terbaik adalah tidak bertemu dengan Liu Ruyan. Liu Ruyan, Wei Hong bertanya dengan ragu. Jelas, dia belum pernah mendengar nama ini. Hehe, Liu Ruyan ini adalah adik perempuan termuda dari tetua kelima dari Sekte Tujuh Bintang. Awalnya, Qisan memanfaatkan fakta bahwa saudaranya adalah tetua sekte luar dari Sekte Tianyi, dan sebagai hasilnya, dia dapat menghubunginya dan menikahi Liu Ruyan. Namun, yang tidak pernah diduga Qisan adalah bahwa Liu Ruyan berselingkuh, dan yang diselingkuhi adalah putranya. Wajah Xiao Mei bersinar dengan kebahagiaan saat ini, dan dia tertawa. Wei Hong mengerutkan kening padanya dan bertanya dengan bingung apa hubungannya ini denganku. Haha, Liu Ruyan jelas-jelas jatuh cinta pada Qi Yuan, kalau tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk membantu Qi Yuan naik tahta. Selain itu, dia secara pribadi memberi Qi Yuan banyak ramuan untuk kultivasi. Kau lihat, jika kau membasmi Qi Yuan, bagaimana dia bisa melepaskanmu? Xiao Mei menatap Wei Hong, tertawa, dan berkata. Aku mengerti. Terima kasih atas saranmu. Jika dia ingin mati, aku tidak keberatan memberinya tumpangan. Wei Hong tersenyum tipis saat melihat Xiao Mei dan berkata. Apa? Setelah mendengar perkataan Wei Hong, Xiao Mei menatapnya seolah-olah dia orang gila, dan berkata dengan suara putus asa, kau membasmi Qi Yuan, yang berarti kau telah sepenuhnya mengakhiri kebencian dengan Zhenbei Houfu. Selain itu, meskipun saudara Qisan adalah sesepuh sekte luar, ia juga memiliki kekuatan besar. Ini berarti Sekte Tianyi tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kau masih ingin menyinggung Sekte Qixing? Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika seseorang membasmi seseorang, mereka akan dibasmi. Jika aku takut akan ini dan itu, bagaimana aku bisa melangkah jauh di jalan seni bela diri jika ada yang memprovokasi aku? Tidak ada cara lain selain membasmi mereka. Wei Hong tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit kesombongan di wajahnya. Setelah menerobos alam Wuzong, Wei Hong yang fanatik seni bela diri, sombong, dan percaya diri di kehidupan sebelumnya akhirnya kembali. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan 2 pil dan menyerahkannya langsung kepada Liu Mei. Meskipun aku tidak dapat mematahkan teknik pemenjaraanmu, kedua pil ini dapat membuatmu pulih untuk waktu yang singkat. Setelah menyerahkannya kepada Liu Mei, Wei Hong meninggalkan taman ketenangan dalam satu langkah. Sambil memegang pil di tangannya, Xiao Mei tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba bertanya-tanya apakah menguji Wei Hong dan memberitahunya sesuatu itu baik atau buruk. Tepat ketika Xiao Mei bingung, tiba-tiba, bel alarm di seluruh Qi Mansion berbunyi,
dan kemudian, suara yang sedikit arogan bergema di seluruh Qi Mansion. Haha, Kisan, bukankah kamu menawarkan sejumlah besar uang untuk membasmiku? Sekarang aku ada di Qi Mansionmu, datang dan tangkap aku jika kamu punya nyali. Saat suara itu jatuh, Xiao Mei mendengar ledakan suara gemuruh dan wajahnya berubah drastis. Ledakan DDD, Wei Hong sedang mengedarkan energi bela dirinya saat ini. Setelah ia berhasil mencapai level Wuzong, kekuatan tinjunya telah mencapai 13 juta kilogram secara tidak normal. Menghadapi para penjaga yang mengepungnya, Wei Hong menunjukkan seringai, dan melangkah maju dengan lebar. Ia mengayunkan tangan kanannya dan meninju 4 orang di depannya dengan keras. Mengembuskan, 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 mengembuskan. Keempatnya diledakkan hingga berkeping-keping oleh Wei Hong. Semua darah dan daging berserakan di tanah. Darah di wajah Wei Hong sedikit dijilat oleh sudut mulut Wei Hong. Matanya memerah. Dia menatap yang lain dan tiba-tiba tertawa. Kalian ingin membasmiku? Ayo. Dengan suara gemuruh, Wei Hong langsung menunjukkan 5 titik niat pedangnya tanpa perlu menghunus pedangnya. Sebaliknya, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi dari 5 titik niat pedangnya langsung mencekik 20 orang yang tersisa. Bang, 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 bang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan oleh niat pedang Wei Hong tampaknya terwujud dan langsung menyelimuti 20 orang yang tersisa. Pada saat ini, Wei Hong menatap mereka dengan tatapan ganas di matanya. Hancurkan untukku. Dengan suara gemuruh, cahaya pedang di langit, memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan, benar-benar mencekik 20 orang itu. Ekspresi Wei Hong juga sedikit pucat. Pada saat ini, dia merasakan bahwa ada beberapa aura kuat lainnya yang bergegas ke arah ini. Sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Desir, desir, desir. 3 sosok tiba-tiba muncul di sini. Tanah menjadi berantakan. Tak satu pun dari 25 orang itu yang utuh. Darah di tanah telah membasahi marmer. Selain itu, kaki, tungkai, usus, dan bahkan andalam yang berserakan hancur berkeping-keping dan tampak sangat berdarah. Seperti yang diharapkan dari seorang pria Ibel, anak ini sangat brutal dan berdarah. Di antara ketiga pria itu, yang di tengah adalah seorang pria setengah baya yang mengenakan baju besi. Dia menatap orang-orang dengan tatapan membasmi. Dia adalah Niu Wei, salah satu dari 3 jenderal paling kuat di bawah Qi Yuan, markis dari Zhenbei. Orang-orang dari sekte jahat, persis seperti yang dikatakan Qi Yuan di awal. Menurutku, jenderal kita agak bingung kali ini. Di sebelah pria parubaya itu ada seorang pria gemuk berjanggut. Ekspresi jijik terpancar di wajahnya. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada Kisan. Sebaliknya, dia berbicara dengan ceroboh. Kakak kedua, diamlah. Jenderal telah kehilangan putranya. Bahkan jika putranya salah dalam masalah ini, kita harus menangkap orang itu demi reputasi kota Zhenbei kita. Pria lain yang agak kurus, dengan kilatan kemarahan di matanya, memarahi dengan lembut. Yah, penyebab insiden itu tidak ada hubungannya dengan kita. Karena dia berani datang ke Hall Mansion, dia sombong dan meremehkan semua orang, atau dia ingin melawan kita sampai akhir dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Apapun itu, dia sudah mati. Niu Wei berkata dengan ringan tanpa ekspresi saat ini, dan ketika dia mengatakan ini, sepertinya semuanya sesuai dengan perhitungannya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya dengan bingung. Gerbang kota tertutup rapat, dia tidak bisa meninggalkan kota sama sekali, dan Sun An sudah pergi untuk mengundang keluarga Zuo. Haha, biarkan dia membuat keributan dulu. Kita hanya perlu mengurungnya dan membuatnya meninggalkan rumah besar kita, dan kemudian, kita akan melakukan penggeledahan karpet. Kita punya banyak waktu. Niu Wei tersenyum tipis dan menjelaskan dengan lembut. Meskipun dia tersenyum, tidak ada senyum di wajahnya. Niat membasmi melintas di wajahnya yang tegas. Berjalan. Setelah mengatakan ini, Niu Wei melepaskan auranya, merasakan arah yang dituju Wei Hong dan mengejarnya. Namun, Wei Hong saat ini mengikuti peta, membuat jalan memutar ke sana kemari. Selain itu, Wei Hong tidak menunjukkan tanda-tanda bersembunyi. Sebaliknya, dia menghancurkan barang-barang di sepanjang jalan dan membasmi siapapun yang dilihatnya. Ledakan. Wei Hong menghancurkan semua rumah dan jembatan yang telah dibangun. Niu Wei dan 2 orang lainnya yang mengikutinya sedikit marah ketika melihat apa yang terjadi. Orang ini benar-benar penghancur. Tiba-tiba, raut wajah lelaki yang agak kurus itu berubah sedikit, dan dia berkata dengan suara lirih, saudaraku, rute yang Wei Hong lalui sekarang sepertinya adalah halaman dalam, tempat Liu Ruyan tinggal.
Niu Wei berhenti berjalan saat itu, kemudian kilatan amarah melintas di matanya orang menyebalkan ini. Niu Wei tiba-tiba mengedarkan energi bela dirinya dengan panik dan mengejar ke depan. Dua lainnya mengikutinya dari dekat. Mereka menebak dengan benar. Wei Hong mengikuti rambu rute yang diberikan oleh Xiao Mei dan berjalan cepat menuju kediaman Liu Ruyan. Saat hendak sampai di kediamannya, Wei Hong tiba-tiba menyembunyikan sosoknya dan berjalan pelan menuju kamar Liu Ruyan. Seperti seekor kucing, dia naik ke atap dengan pelan. Setelah melihat situasi di dalam kamar, Wei Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Yang dapat kulihat hanyalah Liu Ruyan yang sedang berendam dalam tong kayu di dalam ruangan, terbuka bulat. Pada saat yang sama, ekspresinya tampak sangat ganas dan menakutkan. Dia bergumam, kali ini, aku harus memberitahu saudaraku untuk memotong Wei Hong menjadi beberapa bagian. Lelaki tua itu akhirnya menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Qi Yuan, tetapi dia malah membasmi Qi Yuan. Semakin banyak Liu Ruyan berbicara, semakin marah dia. Dia menamparnya begitu keras hingga air di tong itu terciprat kemana-mana. Ekspresi ganas di wajahnya membuat Wei Hong merasa dingin. Wanita memiliki hati yang paling kejam. Wei Hong memasang ekspresi dingin saat menatap Liu Ruyan, yang tampak dalam kondisi prima, tanpa ekspresi marah. Sebaliknya, sedikit rasa dingin muncul di sudut mulutnya. Dia mengerahkan begitu banyak tenaga hingga dia melompat turun dari atap, menggunakan seluruh kekuatannya. Semua ubin pecah berkeping-keping, dan Wei Hong langsung masuk ke dalam ruangan. Ketika Liu Ruyan sedang mandi dan mengeluh tentang Wei Hong, tiba-tiba, semua genteng di atap hancur. Yang membuat Liu Ruyan semakin takut adalah seseorang jatuh langsung dari atap. Berani sekali kau. Kau tahu di mana tempat ini, beraninya kau datang ke Zhenbei Houli untuk membuat masalah, keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, konsekuensinya akan berada di luar kemampuanmu. Harus dikatakan bahwa Liu Ruyan cerdas. Setelah berteriak, dia menjadi tenang, terutama ketika dia melihat bahwa pria di depannya hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 9. Tiba-tiba, dia mengumpat. Ledakan, senyum sinis muncul di bibir Wei Hong. Dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan tong kayu tempat Liu Ruyan berada langsung terjepit ke dalam lubang, dan air mengalir keluar. Pada saat ini, Liu Ruyan menatap mata Wei Hong yang sedikit galak dan tiba-tiba menjadi takut. Selain itu, yang membuatnya merasa paling tidak nyaman adalah bahwa dia sama sekali tidak mengenakan pakaian. Dia hanya bisa bersembunyi dengan kuat di tong kayu dan berteriak, "Jangan datang ke sini." Mata Liu Ruyan bergerak cepat, memperlihatkan kilatan cahaya yang cemerlang. Dia ingin menunda waktu dan menunggu orang lain datang. Lagi pula, dengan keributan seperti ini, seseorang pasti akan menyadarinya. Namun, kata-kata Wei Hong selanjutnya membuat hati Liu Ruyan hancur. Saya Wei Hong. Wei Hong tersenyum tipis, dan kalimat yang begitu santai membuat ekspresi Liu Ruyan berubah drastis. Dia teringat apa yang Wei Hong katakan kepada seluruh Qi Mansion tadi. Saat itu, Liu Ruyan berpikir, halaman dalam cukup aman. Dia tidak takut orang masuk. Tapi sekarang, melihat Wei Hong, dia akhirnya takut. Apa yang ingin kau lakukan sejak zaman dahulu, bencana tidak pernah menimpa keluarga. Apa kau akan membasmi wanita lemah sepertiku? Tiba-tiba, mata Liu Ruyan memerah, dan raut wajahnya tampak menyedihkan. Ia menatap Wei Hong dan menangis. Melihat ekspresi Liu Ruyan, ekspresi Wei Hong menjadi semakin dingin. Jika dia tidak mendengar kata-kata Liu Ruyan dan mengetahui beberapa hal tentang Liu Ruyan dari Xiao Mei, dia pasti sudah tertipu olehnya. Wah, melihat penampilan Liu Ruyan, Wei Hong mencibir, lalu tiba-tiba dia mengedarkan energi bela dirinya, meninju dengan tangan kanannya, dan langsung menghantam Liu Ruyan dengan ganas. Tidak. Melihat Wei Hong tiba-tiba menyerang, Liu Ruyan tidak lagi peduli dengan rasa malu. Dia melompat keluar dari tong dengan lompatan tiba-tiba, dan tubuh putihnya sepenuhnya terekspos di depan Wei Hong. Ledakan. Tong kayu itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Wei Hong. Melihat tubuh Liu Ruyan, Wei Hong menunjukkan sedikit ejekan di matanya. Sosok ini tidak sebagus gadis di Yipinlou. Liu Ruyan yang awalnya terkejut dan marah, tiba-tiba menyadari bahwa dia berdiri terbuka di depan Wei Hong. Wajahnya memerah dan dia hendak berjalan cepat menuju rak pakaian di sampingnya. Kemarilah. Wei Hong sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menarik Liu Ruyan ke dalam pelukannya dengan lembut. Pada saat yang sama, dia mencubit lengan Liu Ruyan dengan lembut dengan satu tangan. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan basmi aku. Kakakku, Liu Rulong, adalah tetua dari Sekte 7 Bintang.
Biarkan aku pergi dan aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Rasa sakit yang hebat membuat Liu Ruyan menjerit. Namun, yang lebih membuatnya takut adalah mata Wei Hong yang tanpa emosi. Diam, Wei Hong berteriak dingin, dan pada saat yang sama, merasakan kedatangan 3 aura, seringai muncul di sudut mulutnya. Ayo pergi, hari ini, biarkan semua orang di Qi Mansion melihat dengan kama tubuh istri Markis Zhenbei. Kata-kata Wei Hong hampir membuat Liu Ruyan pingsan. Meskipun dia agak suka berganti-ganti pasangan, akan lebih menyakitkan bagi anak buah Qi San untuk melihatnya di depan umum daripada membasminya. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan memohon, tolong, jangan lakukan ini, oke aku bisa berbicara dengan Tuan dan memintanya untuk berhenti mengejarmu. Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengejarmu lagi. Jika kau melepaskanku hari ini, aku pasti akan memberitahu saudaraku dan aku akan mencabik-cabikmu. Liu Ruyan meraung marah di dalam hatinya, tetapi niat membasmi yang terpancar di matanya tersembunyi dengan baik. Beraninya kau berkomplot melawanku, kau hanya mencari kematian. Wei Hong menatap Liu Ruyan dengan mata dingin, dan saat itu juga ia keluar dari pintu. Karena suara di sini terlalu keras, para penjaga di halaman dalam sudah waspada. Ketika mereka melihat istri mereka dibawa keluar dalam keadaan telanjang, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Namun, masih ada beberapa orang yang menatap Liu Ruyan dengan tajam. Tatapan mereka seperti serigala dan binatang buas. Pada saat ini, Liu Ruyan sangat malu dan marah, dan berteriak dengan marah, tutup matamu, jangan lihat, jangan lihat. Wei Hong tiba-tiba menekan titik bisu Liu Ruyan dengan ketukan ringan. Pada saat ini, sambil menatap para penjaga, tangan kanan Wei Hong dengan lembut menyentuh payudara Liu Ruyan dan meremasnya dengan lembut, sambil tersenyum tipis, apakah kamu menginginkannya? Pada saat ini, Wei Hong langsung memanggil Xiao Nan dan memintanya untuk memberikan ilusi. 10 penjaga itu tiba-tiba menjadi kusam di mata mereka, tetapi ada sedikit nafsu di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka tersenyum cabul dan berkata, Nyonya, kami di sini. Tanpa diduga, matanya tanpa sadar melesat ke arah Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong menatap ekspresi ketakutan Liu Ruyan dengan mata yang sangat dingin, dan berkata dengan muram, jangan khawatir, seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, Wei Hong langsung mendorong Liu Ruyan masuk. Pada saat ini, ke-10 penjaga itu seperti orang gila, dan pakaian mereka telah dilepas. Liu Ruyan tidak dapat berbicara sama sekali, dan beberapa dari mereka melakukan adegan erotis yang jelas. Pada saat ini, Niu Wei dan kedua temannya akhirnya tiba. Melihat Wei Hong yang santai dan suasana yang sedikit kacau di dekatnya, Niu Wei tidak tahu siapa wanita itu karena terlalu banyak orang di sekitar Liu Ruyan. Ledakan, Niu Wei langsung menyerbu ke arah 10 orang itu, dan telapak tangan besar yang ditransformasikannya menghantam 10 orang itu. Ketika 10 orang itu terhempas dan Liu Ruyan muncul, mata Niu Wei menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Wanita, kedua orang di belakangnya sama sekali tidak percaya. Niu Wei tiba-tiba melangkah tepat di depan Liu Ruyan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jubah merah dari cincin penyimpanannya dan langsung mengenakannya pada Liu Ruyan. Dengan sendewa lembut, titik bisu Liu Ruyan terlepas. Pada saat ini, Liu Ruyan tampak sedikit linglung. Begitu dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba berteriak keras, tidak. Nyonya, saya Niu Wei. Melihat Liu Ruyan tampak seperti orang gila, Niu Wei tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam, yang memperlihatkan efek konsentrasi. Teriakan Niu Wei membangunkan Liu Ruyan. Memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi, dia merasa sangat malu hingga ingin basmi diri. Pada saat ini, matanya menunjukkan sedikit kesuraman, dan dia berteriak dengan marah, basmi mereka semua, dan jangan biarkan Wei Hong pergi. Nyonya, jangan khawatir tentang ini. Kembalilah ke kamar Anda dan beristirahatlah. Ekspresi Niu Wei juga sangat dingin saat ini. Jika masalah ini diceritakan kepada orang lain, mungkin Marquis of Zhenbei akan menertawakannya. Namun, ekspresi Niu Wei sedikit berubah setelahnya, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa saat Liu Ruyan berdiri, darah mengalir dari kelima lubang, dan seluruh orang itu langsung jatuh dan mati seketika. Niu Wei tiba-tiba tampak mengerti sesuatu. Ketika dia berbalik, dia mendapati Wei Hong telah lama menghilang. Pada saat ini, Niu Wei memancarkan niat membasmi. Melihat ke-10 orang yang telah mendapatkan kembali kewarasan mereka tetapi masih takut dengan apa yang telah mereka lakukan, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan membasmi mereka semua hanya dengan satu telapak tangan. Kakak,
Apa yang harus kita lakukan? Bahkan lelaki gemuk itu pun sempat terkejut saat itu, dan bertanya dengan sedikit takut. Jika anak itu masih memiliki sedikit rasa takut, maka dia pasti tidak akan memberitahu siapapun. Baiklah, tinggalkan anak itu sendiri untuk saat ini dan pergi mencari sang jenderal. Keputusan khusus tentang cara menangani masalah ini seharusnya dibuat oleh sang jenderal. Wajah Niu Wei juga sangat muram saat ini. Dia tidak menyangka Wei Hong akan begitu kejam dan keterlaluan. Tidakkah dia tahu bahwa jika dia melakukan ini, Sekte 7 Bintang tidak akan membiarkannya pergi? Engah. Ketika Niu Wei dan dua orang lainnya datang ke Kisan, Kisan yang sedikit cemas ingin bertanya apakah Wei Hong telah tertangkap. Namun, setelah mendengar laporan Niu Wei, Kisan tiba-tiba berdiri, wajahnya sedikit memerah, lalu dia memuntahkan seteguk darah. Melihat wajah pucat Kisan, Niu Wei dan dua orang lainnya juga menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajah mereka dan berbicara dengan cepat. Kisan melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan tenang, saya telah melalui banyak badai selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah runtuh. Tampaknya saya benar-benar meremehkan Wei Hong. Jika saya tidak dapat membasmi Wei Hong, saya akan menjadi bahan tertawaan seluruh kekaisaran Sang jika saya tidak dapat membalas pembasmian putra dan istri saya. Meskipun kata-kata Kisan tenang, Niu San dan yang lainnya dapat merasakan ledakan energi yang terpendam darinya. Pada saat ini, Kisan bertanya, Sun An seharusnya sudah kembali. Pergi dan beritahu keluarga Zuo untuk mengirim 3 seniman bela diri di atas peringkat kelima. Selain kalian bertiga, kami di Qi Mansion juga harus meminta Liu Deqiang kembali. Jika kalian, dengan begitu banyak orang, masih tidak dapat menangkap orang ini, maka jangan kembali dan basmi diri saja. Niu Wei dan dua orang lainnya tidak berani ceroboh dan siap mengikuti perintah. Pada saat ini, Sun An berlari dengan panik, dengan ekspresi ketakutan yang besar di wajahnya. Dia menatap Kisan dan berteriak, Jenderal. Kisan yang sedang dalam suasana hati yang buruk, sangat marah ketika melihat Sun An panik. Dengan keras, dia menghancurkan meja hingga berkeping-keping. Kemudian, dia bertanya dengan marah, mengapa kamu panik? Mungkinkah keluarga Zuo tidak mau mengirim siapapun? Tidak, Jenderal, lihat ini. Sun An tidak berani menatap ekspresi Kisan lagi, tetapi langsung menyerahkan manik kristal kepadanya dan berkata dengan suara rendah. Ketika Kisan melihat bola kristal itu, ekspresinya berubah lagi. Dengan suara wow, aliran darah keluar dari mulut Kisan, dan dia langsung jatuh. Ketika Kisan jatuh, Wei Hong sedang memegang bola kristal dengan seringai di wajahnya. Dia tahu bahwa setelah kejadian ini, dia mungkin akan benar-benar menyinggung Sekte 7 Bintang dan Sekte Tianyi, atau dengan kata lain, dia akan berada dalam pertikaian hidup dan mati dengan rumah Markis Zhenbei. Namun, Wei Hong tahu bahwa dia sendiri telah berada dalam pertikaian hidup dan mati dengan orang-orang ini. Jika musuh datang, aku akan melawannya. Jika banjir datang, aku akan menenggelamkannya. Jika kau ingin membasmiku, maka bersiaplah untuk dibasmi olehku. Wei Hong bergumam dengan penuh nafsu membasmi. Menarik, anak ini pria tangguh. Miao Hong melihat adegan di bola kristal tempat 10 penjaga memperkosong Liu Ruyan, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya dan berkata sambil tersenyum. Namun, Nona Miao, anak ini telah benar-benar menyinggung Sekte 7 Bintang dan Sekte Tianyi. Dia juga telah menyinggung 2 dari 10 sekte utama di domain Xuankong. Apakah menurutmu anak ini sedang mencari kematian? Akan tetapi, wanita tua di sampingnya menunjukkan seringai di wajahnya, sama sekali tidak setuju dengan kata-kata Miao Hong, malah berkata dengan nada meremehkan. Ibu mertua, sekarang aku punya firasat bahwa anak ini tidak akan mudah mati. Sekarang aku sangat penasaran dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sejujurnya, aku ingin melihatnya dengan saksama untuk mengetahui siapa dia. Miao Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Sekarang, kota Zhenbei dan keempat kota itu terkunci rapat. Apakah menurutmu anak ini bisa melarikan diri dengan mudah? Wanita tua itu jelas tidak setuju dengan kata-kata Miao Hong dan berkata dengan suara dingin. Haha, ibu mertua, dia tidak bisa melarikan diri sendiri, tetapi apakah kamu sudah melupakan kami? Selain itu, para bandit dari desa Liu Feng, yang berjarak puluhan mil di luar kota Zhenbei, telah mencoba masuk ke kota Zhenbei. Tidakkah kamu pikir ini adalah kesempatan? Siapa sangka Miao Hong malah tertawa terbahak-bahak, bersamaan dengan itu tampaklah ekspresi gila di wajahnya, dia pun berkata dengan keras. Nona Miao,
Apakah Anda gila? Semua orang tahu bahwa para bandit di desa Liu Feng mungkin dikendalikan oleh Ibel. Jika Anda bekerja sama dengan mereka, bagaimana 10 sekte besar di wilayah Xuankong bisa menoleransi Anda? Setelah mendengar kata-kata Miao Hong, wajah wanita tua itu memancarkan emosi, dan dia berbicara. Ibu mertua, siapa yang bilang aku ingin bekerja sama dengan mereka lagi pula? Kita sudah berada di kota Zhenbei selama 5 tahun, dan akhirnya kita bisa memastikannya. Ada 2 urat spiritual di bawah rumah Markis Zhenbei. Jika kedua urat spiritual ini dipindahkan ke sekte Meisa kita, maka aku bisa sepenuhnya mengandalkan kedua urat spiritual ini untuk kembali ke sekte utama. Mata Miao Hong bersinar terang. Pada saat yang sama, kilatan kegilaan melintas di matanya, dan dia berbicara dengan sedikit kegembiraan. Tetapi, hal-hal ini tampaknya tidak memiliki sebab dan akibat. Wanita tua itu jelas bingung dengan kata-kata Miao Hong. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan ekspresi bingung. Haha, ibu mertua, jangan khawatir tentang hal-hal ini. Sekarang, Anda hanya perlu mengumpulkan semua orang lain di sekte kita bersama-sama. Karena keempat kota sekarang ditutup, kita tidak perlu memanggil orang-orang dari sekte. Saya yakin ini akan cukup untuk menarik orang. Miao Hong tertawa dan mengabaikan wanita tua itu. Tiba-tiba, dia menyilangkan tangannya dan membuat simbol-simbol yang rumit. Kemudian, seekor bangau kertas tiba-tiba terbang keluar dari tangan Miao Hong, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, "Pergilah." Kemudian, Miao Hong menunjuk dengan kedua tangannya, dan burung bangau kertas itu terbang langsung ke langit, lalu terbang keluar tanpa jejak. Wanita tua itu menatap Miao Hong dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa meskipun dia jauh lebih tua dari Miao Hong, dia jauh tertinggal dari Miao Hong dalam hal-hal tertentu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan merekrut beberapa orang. Aku harap kerja keras kita selama 5 tahun tidak akan sia-sia. Setelah wanita tua itu memikirkan urat nadi spiritual, dia juga menunjukkan sedikit kegembiraan dan berkata dengan keras. Sementara keduanya sedang merencanakan sesuatu, di rumah besar Zhenbei Markis, Qisan tampak sedikit pucat, seolah-olah dia sakit parah, tetapi matanya bersinar. Dia duduk di kursi pertama, menatap keempat orang di bawah, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Anak ini dapat dikatakan sebagai anggota sekte Ibel, sombong dan mendominasi, dan dia sangat kejam. Aku harus membasminya untuk membalaskan dendam putraku. Jenderal Qi, karena kita sudah di sini, kita di sini untuk membalas dendam. Zuo Yi bisa dikatakan sebagai harapan keluarga Zuo kita. Anak itu benar-benar membasmi Zuo Yi. Apapun yang terjadi, aku akan membuatnya membayar harganya." Seorang lelaki tua berjubah hitam di bawah terbatuk ringan, lalu berkata dengan nada membasmi. "Baiklah, meskipun anak ini baru mencapai tingkat ke-9, kekuatan sejatinya seharusnya berada di tingkat ke-4. Oleh karena itu, aku akan mengirim 6 orang, 3 orang di tingkat ke-5, dan 3 orang lainnya di tingkat ke-6. Qisan menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata dengan suara yang dalam. "Baiklah, total kita ada 10 orang. Jika kita bersepuluh masih tidak bisa membasmi anak itu, maka aku khawatir keluarga Zuo dan keluarga Qimu akan benar-benar menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Zhenbei." Lelaki tua berjubah hitam itu berdiri dan berkata, "Aku telah mempelajari sebuah keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan roh langit dan bumi. Selama ada napas anak itu, aku dapat merasakan napasnya dalam jarak 100 mil. Benarkah hebat sekali?" Qisan mendengar perkataan lelaki tua berjubah hitam itu, dan secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Niu Wei, bawa mereka ke halaman dalam. Seharusnya masih ada Wei Hong di sana. Aku tidak akan pergi bersamamu. Liu Deqiang seharusnya segera tiba di sini, dan dia akan bekerja sama denganmu secara langsung saat itu." Lelaki tua berjubah hitam itu tentu saja memahami depresi Qisan, jadi dia hanya mengepalkan tinjunya dan keluar. Lelaki tua berjubah hitam itu adalah tetua agung dari keluarga Zuo, Zuo Feifan, yang tingkat kultivasinya berada di tingkat ke-6 Wuzong, dan dia adalah orang nomor 1 di keluarga Zuo. Zuo Yi sebenarnya adalah cucu Zuo Feifan. Oleh karena itu, Zuo Feifan sama kejamnya terhadap Wei Hong seperti Qisan. Ketika dia datang ke halaman dalam, dia merasakannya dengan lembut, dan kemudian, Zuo Feifan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Putar balik 3000 tahun. Darah itu tidak jatuh ke tanah, tetapi diambil dengan lembut oleh Zuo Feifan dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan energi bela dirinya, dan darah yang disemprotkan Zuo Feifan mengembun menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya. Saat tetesan darah itu berhamburan,
semua orang melihat pemandangan yang agak membosankan, yaitu, apa yang baru saja terjadi terulang, dan kemudian salah satu tetes darah jatuh ke sosok ilusi Wei Hong. Kemarilah. Kemudian, Zuo Feifan berteriak pelan, dan benar-benar memegang tetesan darah di tangannya. Saat Zuo Feifan memegang tetesan darah di tangannya, semua bayangan ilusi kembali menjadi ketiadaan lagi. Hukum penglihatan dan pendengaran langit dan bumi. Dengan teriakan pelan, tetesan darah itu mulai berputar kencang di tangan Zuo Feifan, dan kemudian semua orang mendapati kalau ada sesosok tubuh yang bergetar di dalam tetesan darah itu, dan punggung sesosok tubuh ini ternyata berada di dalam kuil yang hancur. Ayo pergi. Dia tidak jauh dari rumah Kimu, di kuil bobrok 10 mil jauhnya. Dengan menggunakan metode ini, Zuo Feifan tampak sedikit lelah, dan Niu Wei tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir, Penatua Zuo, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, ayo pergi. Aku ingin melihat siapa orang ini. Dia benar-benar pemberani. Dia membasmi begitu banyak orang di Qi Mansionmu, tetapi dia hanya berjarak 10 mil darimu. Kata Zuo Feifan dengan muram, dan pada saat yang sama, ekspresinya penuh dengan niat membasmi. Meskipun tidak ada ejekan, kata-kata Zuo Feifan membuat Niu Wei dan yang lainnya merasa sedikit malu. Bagaimanapun, mereka tidak menyadari fakta bahwa mereka dipandang rendah oleh keluarga Qi. Penghinaan seperti itu membuat mereka semakin ingin menyingkirkan Wei Hong. Ayo kita pergi, jadi dia tidak perlu pindah ke tempat lain nanti. Niu Wei memimpin dan bergegas keluar, diikuti oleh yang lain. Baiklah, apa yang terjadi? Wei Hong yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Baru saja, dia benar-benar merasakan seseorang sedang mengamatinya, tetapi itu hanya sekejap. Jika seseorang benar-benar mengamatinya, maka kekuatan orang ini pasti terlalu abnormal. Sepertinya kita tidak bisa begitu dekat dengan rumah Qi. Siapa yang tahu apakah ada leluhur di puncak Gunung Qi? Wei Hong mengumpat dalam hati dan meninggalkan kuil yang hancur itu. Sepanjang jalan, Wei Hong melihat banyak orang mencarinya. Untungnya, setelah Wei Hong berganti pakaian, tidak ada yang bisa menemukannya. 10 menit setelah Wei Hong pergi, beberapa orang dari Niu Wei juga datang ke kuil yang hancur itu. Ketika mereka melihat tidak ada seorang pun di sana, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati, anak ini melarikan diri dengan sangat cepat. Zuo Yifan kembali menggunakan teknik penglihatan dan pendengaran langit dan bumi, dan ketika melihat Wei Hong berada di timur, dia menunjukkan sedikit niat membasmi anak itu sekarang ada di timur. Ayo kita kejar dia dengan cepat, kali ini, apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkannya lolos. Setelah Zuo Yifan selesai berbicara, terlepas dari kelemahannya sendiri, dia memimpin dan berlari menuju kejauhan, sementara Niu Wei dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Apa yang terjadi, mengapa perasaan itu muncul lagi? Ketika Zuo Yifan menggunakan teknik penglihatan dan pendengaran langit dan bumi, Wei Hong merasakan sensasi yang sama seperti sedang diawasi lagi. Jika hanya sekali, itu akan menjadi ilusi, tetapi kedua kali itu membuat Wei Hong menyadari bahwa dia sedang diawasi. Memikirkan hal ini, Wei Hong tidak lagi berjalan pelan, tetapi malah mempercepat langkahnya. Namun, pada saat ini, beberapa aura kuat yang datang dari belakang juga membuat wajah Wei Hong sedikit berubah. Saat dia berlari, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, wah, hari ini aku ingin membalaskan dendam cucuku. Setelah dia selesai berbicara, seseorang di belakang melompat tinggi dan datang tepat di depan Wei Hong, menghalangi jalannya. Wei Hong sama sekali tidak ragu dan siap untuk berbalik dan pergi. Namun, Niu Wei menunjukkan sedikit senyum dingin dan mengikutinya dari dekat, menghentikan Wei Hong. Nak, kemana kau berlari? Wei Hong, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Tepat ketika Wei Hong hendak melarikan diri ke seberang, seorang pria gemuk menghentikannya. Wei Hong, aku akan membasmimu hari ini. Berikan hidupmu padaku, Wei Hong. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu hari ini. Orang-orang dari keluarga Zuo dan orang-orang yang dibawa oleh Niu Wei juga menghalangi Wei Hong dari arah lain. 10 orang sekaligus mengepung Wei Hong dengan erat, dan saat ini, masing-masing dari mereka menatap Wei Hong dengan niat membasmi. Karena mereka berada di jalan, ketika semua orang mendengar bahwa orang yang mereka kepung adalah Wei Hong, yang dicari oleh Zhenbei Hou Qishan, mereka akhirnya berhenti. Beberapa prajurit bahkan memiliki tatapan mata yang membara. Bagaimanapun, selama mereka dapat membasmi Wei Hong, mereka dapat memperoleh harta karun kelas rendah. Namun, karena jajaran mewah yang dibentuk oleh keluarga Zuo dan keluarga Qi, orang-orang ini tidak berani naik dengan gegabah, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk menonton. Tidak ada yang optimis tentang Wei Hong, dan beberapa orang bahkan menunjukkan desahan.
Bagaimanapun, aura Wei Hong di kota Zhenbei sangat menakjubkan bagi semua orang. Ekspresi Wei Hong sangat serius. Dia sudah menduga akan ditemukan, tetapi dia tidak menyangka akan ditemukan secepat ini. Selain itu, Wei Hong juga merasakan sedikit tekanan di hatinya karena orang-orang di depannya. Kultivasinya masih ditekan ke tingkat ke-9 seniman bela diri. Melihat orang-orang ini, Wei Hong tidak berani ceroboh sama sekali. Namun, jika mereka ingin menahannya di sini, Wei Hong tidak takut. Dia masih punya rencana cadangan. Wei Hong tidak tahu bahwa ketika dia bersiap untuk bertarung, pil bagian dalam serigala rubah berkepala dua di cincin penyimpanannya sedikit rusak. Seolah ingin keluar dari pil, Wei Hong memfokuskan seluruh perhatiannya pada Niu Wei dan Zuo Yifan saat ini. Dua seniman bela diri dari peringkat ke-6 Wuzong adalah tekanan terbesar pada Wei Hong. Membasmi, Niu Wei berteriak dan memimpin. Ia melangkah ringan dan meninju ke depan. Jaring-jaring listrik yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara, saling berhimpitan, seolah-olah berusaha menjebak Wei Hong dengan cara yang sangat teratur. Seolah-olah gerakan Niu Wei telah memecah keheningan, Zuo Yifan juga memancarkan niat membasmi dan melangkah ringan. Tangannya berubah menjadi dua pedang panjang, cahaya pedang itu setinggi ribuan kaki, dan dengan raungan, dia menebas langsung ke arah Wei Hong. Dua seniman bela diri dari tingkat ke-6 Wuzong menyerang dengan sekuat tenaga, sementara 8 lainnya tidak menyerang. Namun, mereka menghalangi jalan yang bisa ditempuh Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong sama sekali tidak berniat melarikan diri. Dia melihat serangan keduanya dan meraung. Pada saat ini, Wei Hong meraung, dan semua partikel dantiannya dilepaskan. Namun, tidak ada yang melihat bahwa dia memegang partikel dantian dengan erat dengan kedua tangannya, dan melihat sinar pedang ganda Zuo Yifan, tetapi Wei Hong memilih untuk langsung memukulnya dengan kedua tinjunya dengan keras. Saat dijebak Niu Wei dengan jaring listrik, Wei Hong melakukan sesuatu yang mengejutkan Niu Wei. Ia bahkan tidak menghindar dan membiarkan Niu Wei mengikatnya. Melihat Wei Hong dalam keadaan terbuka seperti itu, wajah Niu Wei langsung merinding. Berikan aku kondensasinya. Niu Wei berteriak dingin dan membuat tanda rumit dengan tangannya. Semua jaring listrik itu tampaknya ditarik oleh Niu Wei, membentuk jaringan besar yang membungkus Wei Hong di dalamnya. Niu Wei menarik ujung lainnya, berusaha mencegah Wei Hong bergerak. Ledakan. Karena terhalangnya jaringan listrik, Wei Hong merasa sangat sulit untuk bergerak. Namun, Wei Hong tampak sedikit ganas. Dia meraung marah dan menyerang dua pedang Zuo Yifan dengan keras. Ledakan. Tabrakan hebat itu menghancurkan kedua sinar pedang itu sepenuhnya, dan jaring listrik pun menjadi lebih erat. Terdengar suara berderak terus-menerus. Jaring listrik itu ditarik dengan keras oleh Niu Wei di kejauhan. Jaring listrik yang tak terlihat itu benar-benar memancarkan sedikit warna merah yang mempesona, seolah-olah dapat menakuti orang. Pada saat ini, Zuo Yifan, yang dipaksa mundur oleh Wei Hong, berteriak dingin, dan benar-benar melangkah maju dan menghantam Wei Hong dengan keras. Pertarungan sengit itu tampaknya tidak akan berhasil. Cahaya ungu yang dipancarkan dari tinju besar Zuo Yifan juga menyelimuti Wei Hong. Pada pandangan berikutnya, sepertinya Wei Hong bisa langsung terbasmi. Niu Wei di kejauhan juga tersenyum, dan Zuo Yifan tampaknya telah melihat bagaimana Wei Hong terbasmi oleh pukulannya. Bahkan orang-orang lain yang berdiri di 8 penjuru juga tersenyum. Menurut pendapat mereka, Wei Hong, yang telah diikat, tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ketika tinju Zuo Yifan mengenai kepala Wei Hong, sedikit ejekan muncul di bibir Wei Hong. Wajahnya tampak sedikit garang, dan dia berteriak dengan marah, hancurkan untukku. Dengan teriakan marah, jaring listrik yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu malah dihancurkan oleh Wei Hong. Dia mengepalkan tangan kanan Zuo Yifan, dan pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kirinya dan memukul Zuo Yifan dengan keras. Wah! Setelah kedua pria itu saling beradu tinju, Wei Hong langsung terlempar ke belakang, dan arah yang ditujunya adalah prajurit setengah baya yang dipimpin oleh Zuo Yifan. Melihat sosok Wei Hong yang mundur di udara, prajurit setengah baya itu sama sekali tidak panik, tetapi raut wajah gembira melintas di wajahnya. Haha, asal aku bisa membasmi Wei Hong, maka harta karun rendahan ini akan menjadi milikku. Ekspresi gembira terpancar di wajah prajurit setengah baya itu, dan sebilah pedang panjang muncul di tangannya. Dia menebaskannya langsung dan ganas ke punggung Wei Hong. Pedang itu begitu tajam sehingga bagi prajurit setengah baya itu, pedang itu dapat langsung membelah Wei Hong menjadi dua. Namun, saat ia menebas, ia tiba-tiba menemukan bahwa Wei Hong, yang telah terbang mundur,
telah terbalik di udara dan menghindari pedang prajurit setengah baya itu. Sebelum ia dapat menebas untuk kedua kalinya, ia melihat bahwa Wei Hong telah melepaskan 5 poin niat pedang di udara, dan pedang prajurit setengah baya itu berada di luar kendalinya dan langsung dihisap oleh Wei Hong. Pada saat yang sama, Xie Tian di tangan Wei Hong, bersama dengan niat pedang, menebas dengan keras ke arah prajurit setengah baya itu. Engah, ekspresi ketakutan terpancar di wajah prajurit setengah baya itu. Dia bahkan tidak sempat meminta bantuan sebelum dia ditebas menjadi 2 oleh Wei Hong. Pada saat yang sama, Wei Hong mengalirkan energi bela dirinya ke arah tempat prajurit setengah baya itu terluka. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Dari Wei Hong yang berhasil melepaskan diri dari jeratan listrik, hingga memaksa Zuo Yifan mundur, dan membasmi prajurit setengah baya itu, semuanya terjadi dalam sekejap. Sebelum yang lain sempat bereaksi, Wei Hong sudah melarikan diri. Apa yang kau lakukan di sana? Kejar aku. Zuo Yifan adalah orang pertama yang bereaksi. Ekspresi kemarahan melintas di wajahnya. Dia meraung dengan ganas dan mengejar langsung ke arah Wei Hong. Niu Wei juga bereaksi. Ekspresi kemarahan melintas di wajahnya. Dia mengejar langsung ke arah Wei Hong. Penonton masih terkejut sesaat. Wei Hong tidak terluka sama sekali saat menghadapi serangan 2 pendekar Wuzong tingkat 6. Selain itu, ia berhasil membasmi seorang pendekar Wuzong tingkat 5 dan lolos tanpa cedera. Anak ini benar-benar cabul. Setelah hening cukup lama, seseorang di antara kerumunan itu mendesah. Kata-kata ini mengungkapkan pikiran semua orang. Benar, dia hanya seorang seniman bela diri tingkat 9, tetapi dia benar-benar membasmi seorang seniman bela diri tingkat 5. Orang ini mesum. Bahkan jika seorang jenius bisa bertarung di atas levelnya, tidak ada yang pernah melihat hal seperti ini. Wei Hong tidak peduli dengan kengerian atau keterkejutan orang-orang ini. Dia melarikan diri seperti orang gila saat ini, dan dia menggunakan seni Peng Ibel secara ekstrim. Dalam pertarungan sebelumnya, Wei Hong benar-benar memanfaatkan kesombongan Zuo Yifan dan Niu Wei. Jika keduanya bertarung lagi, Wei Hong mungkin tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Anak nakal ini tidak boleh dibiarkan hidup, kalau tidak, setelah dia melarikan diri hari ini, dia pasti akan menjadi malapetaka bagi keluarga Zuoku di masa depan. Zuo Yifan menatap Wei Hong yang semakin menjauh, ekspresi wajahnya semakin buruk, dia meraung keras di dalam hatinya, dan ada sedikit rasa takut di dalam hatinya. Basmi, dia harus dibasmi. Zuo Yifan meraung, menggertakkan giginya dan mengejar ke kejauhan. Ide Niu Wei sama persis dengan ide Zuo Yifan. Niat membasmi yang tak berujung melonjak di dalam hatinya saat ini. Dalam sekejap mata, dia datang di depan Zuo Yifan. Keduanya bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya saling memandang dan langsung mengambil keputusan. Apapun caranya, dia harus dibasmi. Keduanya meraung dalam hati, dan pada saat yang sama, energi bela diri mereka beredar dengan gila-gilaan, dan kecepatannya langsung meningkat. Dalam sekejap mata, jarak antara mereka dan Wei Hong kurang dari 100 meter. Merasa tidak bisa menyingkirkan orang-orang ini sama sekali, mata Wei Hong tiba-tiba berkilat dengan ekspresi yang ganas karena kita akan bermain, maka mari kita bermain lebih besar. Wei Hong tiba-tiba berubah arah dan melarikan diri ke arah lain. Zuo Yifan dan Niu Wei di belakangnya tidak menyadari bahwa Wei Hong tiba-tiba mengubah rutenya, tetapi terus mengikuti dari dekat. Tentu saja, berita pertama tentang perkelahian Wei Hong juga disampaikan ke kediaman Zhenbei Ho. Qisan tampak sudah sangat tua saat ini. Mendengar bahwa Wei Hong telah melarikan diri, dia meraung keras karena marah. Sun An, yang berdiri di samping, menatap Qisan dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Sampah, semuanya sampah. Mata Qisan berkilat marah, dia meraung keras, lalu tiba-tiba berkata tidak, aku harus keluar sendiri dan membasmi orang itu sepenuhnya. Jenderal, sebaiknya Anda tidak mengambil tindakan dalam masalah ini. Sekarang, seluruh kota Zhenbei sedang melihat Anda mempermalukan diri sendiri. Belum lagi hal-hal lainnya, jika Anda mengambil tindakan, Wei Hong juga akan melarikan diri. Saya khawatir prestise rumah besar Zhenbei kita akan sangat melemah. Ketika Sun An mendengar bahwa Qisan akan mengambil tindakan sendiri, wajahnya berubah dan dia segera melangkah maju dan membujuk Qisan. Wah, melihat Wei Hong yang tidak jauh di depan, dan Zuo Yifan yang mengejarnya dari belakang, yang hanya berjarak 500 meter dari Wei Hong, wajahnya sedikit muram. Dia mengedarkan energi bela dirinya dan melambaikan tangan kanannya. Di langit, seberkas petir, seolah-olah dipadatkan oleh Zuo Yifan, menghantam punggung Wei Hong secara langsung dan ganas.
Wei Hong menggertakkan giginya dan menggunakan kekuatan benturan untuk melemparkan Zuo Yiji dan Niu Wei sejauh 200 meter. Pada saat ini, Wei Hong tampak pucat, energi bela dirinya terkuras secara intensif, dan kecepatannya sedikit melambat. Wah, aku penasaran berapa lama tenaga bela dirimu bisa bertahan. Zuo Yifan menatap tubuh Wei Hong yang sedikit bergoyang, seringai melintas di wajahnya, dan dia melangkah maju lagi, menutup jarak antara dia dan Wei Hong. Niu Wei dan Zuo Yifan mengikuti Wei Hong dari belakang, sementara yang lain tertinggal jauh di belakang. Mereka ingin mengejar, tetapi jaraknya masih sangat jauh. Wei Hong merasakan dua orang di belakangnya, niat membasmi melintas di matanya, dan dia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya seolah-olah dia mempertaruhkan nyawanya. Dalam sekejap, kecepatan Wei Hong meledak lagi, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ketika Wei Hong melihat gedung Yipin di depannya, senyum aneh muncul di matanya. Pada saat yang sama, sosoknya tiba-tiba berhenti bergerak maju. Dia berbalik, dengan Xie Tian di tangannya. Wei Hong menjadi sangat dingin, dan di tengah awan dan kabut, niat pedangnya ada di mana-mana. Dentur, Zuo Yifan dan Niu Wei yang datang juga sedikit mengubah ekspresi mereka. Kedengarannya seperti suara puluhan ribu pedang panjang yang saling beradu. Wei Hong yang berada di tengah kabut, memiliki mata yang haus darah. Dia menatap Zuo Yifan dan Niu Wei dan berkata dengan tenang 7 tebasan berturut-turut. Saat kata-kata Wei Hong jatuh, Wei Hong terlihat memegang kapak gunung di kedua tangannya, dan Xie Tian menebas. Cahaya bilah, yang lebarnya beberapa meter dan panjangnya beberapa kaki, benar-benar menutupi Zuo Yifan dan Niu Wei saat Wei Hong menebas. Pada saat yang sama, niat pedang Wei Hong tiba-tiba mengembun menjadi puluhan ribu cahaya pedang dengan suara pedang Wei Hong. Pada saat ini, dunia cahaya pedang di sekitar Wei Hong tampaknya telah menjadi tak terhentikan. Pelarian es misterius. Zuo Yifan berteriak keras dan membuat tanda-tanda rumit dengan tangannya yang disilangkan. Tepat ketika cahaya pedang hendak mencapainya, tiba-tiba, hawa dingin melonjak di sekitar Zuo Yifan, dan sebuah perisai yang mirip dengan kota es muncul, memancarkan percikan samar, dan mengelilingi Zuo Yifan dan Niu Wei. Niu Wei juga tidak tinggal diam. Ia menarik pelan-pelan dengan kedua tangannya, dan di tengah kilat dan guntur, sinar cahaya menyelimuti mereka berdua, yang justru bergema bersama kota es itu. Pada saat ini, serangan Wei Hong juga datang di depan mereka berdua. Ledakan, 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 tabrakan hebat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan 3 orang sebagai pusatnya, permukaan batu di tanah langsung hancur. Yang pertama terkena serangan hebat seperti itu adalah gedung Yipin di belakang mereka. Jepret, jepret, jepret. Saya melihat gedung Yipin di belakang saya tiba-tiba terkena badai. Bangunan itu langsung tampak rapuh, pasir dan batu beterbangan di mana-mana. Dalam sekejap, gerbang gedung Yipin yang tadinya begitu megah menjadi tidak dapat dikenali lagi. Serangan semacam itu juga membuat orang-orang di dalam gedung Yipin waspada, dan terdengar suara gemuruh dari dalam siapa yang berani membuat masalah di gedung Yipinku. Saat suara itu jatuh, seorang wanita tua yang tampak agak tua berlari keluar dari dalam. Dia sedang berbicara dengan Miao Hong, tetapi tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh di luar, dan kemudian seluruh gedung Yipin berguncang hebat. Kemudian dia bergegas keluar dengan marah. Ketika dia keluar, dia melihat Zuo Yifan dan Niu Wei, yang sedang melakukan gerakan mereka dengan agak canggung, bersiap untuk menyerang gedung Yipin lagi. Melihat ini, wanita tua itu menjadi marah, matanya bersinar dengan tatapan seperti ular berbisa, menatap mereka berdua dengan saksama, dan tertawa marah. Oke, kalian keluarga Zuo benar-benar bekerja sama dengan Qi Mansion untuk menimbulkan masalah bagi gedung Yipinku, kalian benar-benar berani. Begitu selesai bicara, wanita tua itu mengayunkan tongkat di tangannya dan menghantam tanah dengan keras. Tanah langsung hancur. Pada saat yang sama, saat tongkat menghantam tanah, kilatan petir melesat langsung dari tanah ke arah kedua orang itu. Nenek Zhang, tolong dengarkan penjelasan kami. Ketika melihat wanita tua itu keluar, raut wajah Zuo Yifan tiba-tiba berubah, dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Wei Hong. Pada saat yang sama, dia mengutuk diam-diam bahwa dia tidak pernah menyangka bahwa ini adalah gedung Yipin. Sambil berbicara, Zuo Yifan menghadapi serangan wanita tua itu dan menghancurkan petir itu dengan satu pukulan. Niu Wei juga menatap wanita tua itu dan berkata cepat, Nenek Zhang, Markis Zhenbei kami selalu berhubungan baik dengan Yipin Loumu. Bagaimana kami bisa menyerangmu secara terang-terangan? Ada kesalahpahaman di sini. Kau membombardir Yipin Tangku,
dan kau akan menyingkirkan seorang wanita tua sepertiku hanya karena kesalahpahaman. Senyum sinis terpancar di wajah wanita tua yang sedikit menua itu. Pada saat yang sama, wanita tua itu tiba-tiba bergerak. Wanita tua itu mengalirkan energi bela dirinya, dan tongkat di tangannya tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Ketika menyerang Zuo Yifan, tongkat itu seperti ular berbisa, bergerak dalam garis lengkung dan menghantam Zuo Yifan dengan keras. Nenek Zhang, sudah kubilang ini hanya salah paham, jangan terlalu dibesar-besarkan. Zuo Yifan sedang memikirkan Wei Hong saat ini. Wei Hong mungkin telah melarikan diri sekarang, yang membuat wajah Zuo Yifan sangat pucat. Tiba-tiba, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Dengan kilatan cahaya pedang, dia memaksa Nenek Zhang mundur dengan satu pedang. Haha, hari ini aku, seorang wanita tua, akan memaksamu kali ini. Jadi apa wanita tua itu tertawa? Meskipun dia tertawa, wajahnya muram dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Tongkat di tangannya ternyata adalah senjata tajam dan menyerang Zuo Yifan secara langsung. Ledakan, 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 tabrakan keras dan perkelahian antara keduanya tentu saja menarik perhatian orang lain. Niu Wei di samping menggertakkan giginya dan meninju dengan tangan kanannya, menggunakan 50% kekuatannya untuk memaksa wanita tua itu mundur. Kemudian dia berkata, Nenek Zhang, jika kita benar-benar ingin membuat masalah, kita tidak akan melakukan ini. Kita akan mengganti kerugian hari ini. Sekarang, kita harus pergi ke Wei Hong. Harap bersikap fleksibel. Niu Wei tidak ingin berselisih dengan Yipin Lou kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang, prestise seluruh Zhenbei Markis telah sangat melemah karena insiden Wei Hong. Jika dia berselisih dengan Yipin Lou lagi, itu mungkin akan menempatkan Zhenbei Markis dalam situasi yang tidak menguntungkan. Haha, meskipun kami di Yipin Lou biasanya tidak suka berkelahi, tapi kamu datang ke tempatku dan memukulku, dan yang kamu katakan hanyalah permintaan maaf. Jadi, apakah kamu menindas kami karena tidak ada seorang pun di Yipin Lou? Tepat ketika Nenek Zhang hendak bergerak, tiba-tiba, terdengar suara yang agak lembut, lalu sesosok tubuh berwarna merah keluar dari gedung lantai pertama. Melihat orang ini, Niu Wei diam-diam merasa sakit kepala dan harus tersenyum pahit. Nona Miao, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita harus melakukan hal ini agar kamu merasa puas. Lupakan saja, kalian pergi saja sekarang. Aku akan mencari keadilan dari Tuan Markis dan Patriark keluarga Zuo atas apa yang terjadi hari ini. Siapa sangka Miao Hong sama sekali tidak marah. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya sedikit dan mengusir Niu Wei seperti lalat. Terima kasih, Nona Miao. Zuo Yifan dan Niu Wei saling berpandangan dan mengepalkan tangan mereka bersamaan. Mengenai ganti rugi setelahnya, itu untuk nanti. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah menangkap bocah licik itu. Melihat ke belakang kedua orang yang pergi, serta 7 orang di belakang mereka, sosok-sosok itu mengikuti mereka, dan Nenek Zhang menunjukkan sedikit keengganan di wajahnya. Dia bertanya dengan marah, gadis, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Tidakkah kau lihat ada yang ingin menggunakan kita sebagai pisau? Haha, anak ini semakin menarik saja. Mungkin dia tidak pergi jauh, tapi mengawasi kita dari suatu sudut. Miao Hong tersenyum tipis, tanpa ada tanda-tanda kemarahan. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan tenang dan berkata dengan nada agak bingung. Jadi gadis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau dipikir-pikir, bahkan 10 Nenek Zhang pun tidak sebanding dengan Miao Hong, jadi dia berhenti memikirkannya dan bertanya langsung. Rencananya masih berjalan. Sekarang anak ini telah mengacaukan situasi, peluang kita menjadi lebih besar. Miao Hong berkata langsung kepada Nenek Zhang. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling, tetapi tetap tidak menemukan Wei Hong, jadi dia harus pergi. Pada saat ini, mata Wei Hong memancarkan sedikit rasa dingin, dan dia menyembunyikan seluruh auranya. Wei Hong menunggu sampai Miao Hong dan yang lainnya pergi, dan kemudian melihat bahwa mereka tidak masuk, lalu dia berjalan keluar dari kegelapan. Mengenakan pakaian hitam dan mengenakan topi bambu, Wei Hong mengganti pakaiannya dan menatap gedung Yipin sambil bergumam, aku ingin membiarkanmu bertarung, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu adalah orang yang begitu pintar. Setelah selesai berbicara, Wei Hong berbalik dan berlari menuju kota barat, yang merupakan arah yang berlawanan dengan Zuo Yifan dan Niu Wei. Wei Hong telah mengetahui alamat keluarga Zuo dari orang lain. Karena kamu ingin membasmiku, jangan salahkan aku karena menghancurkan sarangmu secara langsung. Mereka pasti punya cara untuk melacakku. Kalau begitu, aku harus mempercepat langkahku. Wei Hong berkata keras dalam hatinya, dengan mata merah. Hari ini,
Dia ingin membuat semua orang gemetar ketakutan padanya. Karena kamu bilang aku ibel, maka aku akan membasmimu. Kutu yang banyak tidak membuat gatal, hutang yang banyak tidak membuat khawatir. Wei Hong tidak takut menarik kebencian saat ini. Dia mengutuk dalam hatinya dan bergerak maju dengan cepat. Mengapa tidak ada jejaknya? Di kejauhan, di timur, ketika Zuo Yifan melacak, dia kehilangan jejak Wei Hong dan tidak dapat menahan sedikit pun rasa terkejut. Pada saat ini, Zuo Yifan menggunakan keahliannya lagi, dan ketika dia melihat alamat Wei Hong, ekspresinya berubah drastis. Anak ini benar-benar pergi ke arah keluarga Zuoku. Apa yang ingin dia lakukan? Zuo Yifan tampak panik dan meraung keras. Apa yang ingin dilakukan Wei Hong? Ketika Wei Hong tiba di rumah Zuo, yang sedikit lebih kecil dari kediaman Marquis of Zhenbei, tetapi cukup besar, matanya dipenuhi dengan kesuraman. Dia tidak lagi menghindar, tetapi melepas topinya, memperlihatkan wajahnya yang agak pucat. Dengan senyum di wajahnya, dia melangkah menuju gerbang. Berhenti, siapa kamu? Tepat saat Wei Hong memasuki gerbang rumah Zuo, dia dihentikan oleh para penjaga. Para penjaga menatap Wei Hong dengan sedikit kesombongan di mata mereka dan bertanya dengan acuh tak acuh. Lihatlah aku baik-baik. Apakah kau benar-benar tidak mengenaliku? Wei Hong menatap penjaga muda di depannya, menunjuk wajahnya sendiri dan terkekeh. Ekspresi ragu melintas di wajah penjaga muda itu. Ketika dia melihat wajah Wei Hong, dia tiba-tiba teringat pada pengumuman yang dipasang di kota Zhenbei. Wajahnya berubah drastis, dan dia menunjuk ke arah Wei Hong dan hendak berbicara. Namun, Wei Hong tidak memberinya kesempatan. Tangan kanan Wei Hong tiba-tiba bergerak secepat kilat. Dia mencengkeram leher penjaga muda itu dengan kuat. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah gerbang keluarga Zuo di kejauhan dan melemparkan tubuh penjaga muda itu ke gerbang. Ledakan. Meskipun jarak mereka hanya 100 meter, kekuatan Wei Hong begitu dahsyat sehingga ia menghancurkan gerbang itu hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, Wei Hong melangkah dan menggunakan teknik Demon Peng, menempuh jarak 100 meter dalam satu langkah dan langsung tiba di gerbang rumah besar Zuo. Pergerakan yang tidak biasa di sini tentu saja membuat orang-orang yang masih berjaga-jaga menjadi waspada. Beberapa orang menatap Wei Hong dengan kemarahan yang terpancar di wajah mereka. Wah, beraninya kamu datang ke keluarga Zuoku untuk membuat masalah, apakah kamu sudah bosan hidup? Haha, benar juga, aku hanya bosan hidup. Wei Hong menatap orang-orang ini, jelas tidak berminat untuk memperhatikan orang-orang kecil ini. Dia meninju ringan dengan tangan kanannya, seolah-olah dia tidak menggunakan energi bela diri apapun. Terlebih lagi, pukulan ini bahkan tidak memiliki gerakan yang bagus. Dia hanya mencengkeram orang-orang itu. Wah, kamu cari kematian. Membasmi. Ya, usir dia. Melihat Wei Hong benar-benar bertindak, wajah keenam pengawal itu memancarkan kemarahan. Pada saat yang sama, mereka menggunakan kekuatan ofensif terkuat mereka dan menyerang pada saat yang sama, mencoba menjatuhkan Wei Hong. Namun, segera setelah itu, ekspresi ketakutan melintas di wajah mereka. Karena, saat tinju Wei Hong hendak mengenai mereka, tiba-tiba dia mengulurkan telapak tangannya, dan kelima jarinya mencengkeram ke arah mereka berenam. Semua orang mengira Wei Hong menahan mereka, tetapi dengan cengkeraman ini, keenam orang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan langsung ditangkap hingga mati. Begitu Anda mencapai level Wuzong, maka pukulan biasa juga dapat memancarkan kekuatan ofensif yang dahsyat. Ini baru permulaan. Wei Hong menatap keenam orang yang sudah meninggal itu. Tiba-tiba, partikel dantian terbang keluar dari tangannya. Dia dengan cepat memurnikan keenam orang itu. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara yang dalam di mana orang-orang dari keluarga Zuo apakah mereka semua sudah meninggal. Beberapa kata yang agak arogan keluar dari mulut Wei Hong, lalu Wei Hong meninju lengkungan lingkaran itu di tengahnya, menghancurkannya. Dengan niat membasmi yang kuat terpancar di wajahnya, lengkungan itu langsung dihancurkan oleh Wei Hong. Siapa yang berani datang ke keluarga Zuo saya dan bertindak liar? Pada saat ini, sebuah suara yang agak tua terdengar, dan anggota keluarga Zuo, yang awalnya sedikit panik, tersadar kembali dengan suara ini. Ketika Wei Hong mendengar suara ini, dia sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Membasmi, membasmi, membasmi. Wei Hong bahkan tidak mempedulikan suara ini. Akhir-akhir ini, dia diburu dan dipaksa melarikan diri, yang membuat Wei Hong merasa tercekik amarah, terutama karena Wei Hong telah berhasil menembus peringkat pertama Wuzong. Jika dia tidak melampiaskan amarahnya, Wei Hong mungkin akan menjadi gila. Karena kamu ingin memburuku, maka aku akan datang ke rumahku dan melihat siapa yang lebih kejam. Wajah Wei Hong memerah,
dan 5 titik niat pedang ditunjukkan oleh Wei Hong. Dia menatap orang-orang dari keluarga Zuo yang menghalangi jalannya, tanpa belas kasihan, dan membasmi mereka dengan satu pukulan. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Wei Hong berjalan kurang dari 100 meter dari gerbang utama, tetapi dia telah membasmi lebih dari 100 orang. Tinjunya berdarah karena membasmi begitu banyak orang sehingga menjadi merah. Pada saat ini, beberapa anggota keluarga Zuo memandang Wei Hong seperti dewa pembasmi dan tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Kamu sangat berani. Tepat saat Wei Hong sedang memanen mayat dengan gila-gilaan seperti utusan dari neraka, tiba-tiba, sebuah suara marah terdengar di kejauhan, bergema seperti guntur. Begitu kata-kata itu terucap, sesosok pria parubaya berjubah panjang langsung muncul di samping Wei Hong. Tanpa jeda, lelaki setengah baya berjubah itu berteriak dengan marah, guntur itu mengamuk. Mengikuti teriakan marah pria itu, dia melangkah 3 langkah dengan ganas. Setiap kali dia melangkah, sebuah lubang besar muncul di tanah. Saat dia melangkah selangkah demi selangkah, momentum pria parubaya berjubah itu meningkat dengan cepat. Setelah dia melangkah 3 langkah, tinjunya benar-benar memancarkan jejak cahaya kemasan. Pada saat yang sama, suara guntur mengelilingi Wei Hong, dan cahaya tinju itu melesat ke arah Wei Hong. Wah! Menghadapi serangan dari pria parubaya berjubah panjang, Wei Hong mencibir. Seorang seniman bela diri kelas 3, bisakah dia memukulnya mundur? Wei Hong berteriak pelan, tinju naga biru. Dengan teriakan pelan dari Wei Hong, tinju di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar naga. 5 cakar tajam itu tiba-tiba mengendurkan tinju yang terkepal, lalu mencengkeram pria parubaya berjubah itu dengan ganas. Retakan. Setelah Wei Hong menangkapnya, dia meremasnya dengan kuat, dan tangan kanan pria parubaya berjubah itu diremukkan oleh Wei Hong. Tanpa jeda, dia menarik dengan lembut dan berteriak, keluar dari sini. Setelah selesai berbicara, Wei Hong langsung menarik pria parubaya berjubah panjang itu. Dengan ekspresi sedikit kesakitan di wajahnya, Wei Hong menendangnya dengan tendangan yang keras. Dengan tendangan ini, pria parubaya berjubah panjang itu benar-benar tercabik-cabik, dan kabut darah jatuh ke tanah. Aduh, aduh, aduh. Serangkaian tatapan kaget dan marah terdengar. Meskipun pria parubaya itu hanya tetua ke-8 dari keluarga Zuo, kekuatan sejatinya dapat melawan seniman bela diri kelas 5 atau bahkan kelas 6. Namun, sekarang dia bahkan tidak dapat mengalahkan pria di depannya dengan satu gerakan. Pada saat ini, keluarga Zuo dalam keadaan waspada tinggi. Ledakan. Mata Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi, dia memegang Xietian erat-erat di tangannya, dan dengan gila-gilaan mengirimkan energi bela dirinya ke Xietian dengan cahaya yang berkedip-kedip. Saat kekuatan Wei Hong meningkat, cahaya pedang di tangan Xietian mengeluarkan suara seperti guntur dan kilat. Pada saat ini, saat Wei Hong menebas, area dalam radius puluhan meter rata dengan tanah. Teriakan terdengar di mana-mana, tetapi Wei Hong bergerak cepat menuju halaman belakang keluarga Zuo. Dia yakin bahwa setelah keributan seperti itu, anggota keluarga Zuo lainnya juga akan terkejut, dan membasmi para penjaga tidak akan membuat keluarga Zuo merasa sakit. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba meraih seorang penjaga, menatapnya, dan bertanya dengan tenang, biarkan aku bertanya, di mana aula leluhur keluarga Zuo? Ah, apa yang ingin kau lakukan? Ketika Wei Hong menanyakan hal ini, wajah penjaga berpakaian ungu itu sedikit berubah, memperlihatkan sedikit rasa takut, dan bertanya dengan suara lirih. Retakan. Wei Hong tidak membuang-buang kata. Dia langsung merobek lengan kanan penjaga ungu itu. Mengabaikan teriakannya, dia tersenyum dan bertanya, aku akan bertanya lagi, di mana aula leluhur? Melihat senyum Wei Hong, pengawal ungu itu ketakutan dan bergumam, belok kiri saja di depan, di gedung tinggi yang agak megah itu. Wah, Wei Hong menamparkan kepala penjaga ungu itu dengan telapak tangannya, dan penjaga itu menghancurkannya seperti semangka. Kemudian dia berlari ke depan. Kali ini, Wei Hong ingin memberi pelajaran yang mendalam kepada keluarga Zuo. Desir, desir, desir. Tidak lama setelah Wei Hong pergi, 3 sosok berlari keluar dari halaman dalam. Melihat mayat-mayat di halaman luar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sangat marah. Pria tua yang sedikit lebih pendek di tengah melihat ke arah anggota klan yang telah jatuh ke tanah karena ketakutan dan bertanya, berapa banyak orang yang datang untuk menyerang keluarga Zuoku? Ibel, dia bukan manusia, dia Ibel. Jelas, lelaki berbaju biru yang tergeletak di tanah itu ketakutan setengah mati. Ada ketakutan di matanya dan dia berbicara dengan suara putus asa. Akhirnya, setelah mereka bertiga mengetahui keseluruhan cerita, mereka menggertakkan gigi dan berkata, beraninya satu orang memprovokasi keluarga Zuoku.
Apa katamu dia pergi ke aula leluhur? Tiba-tiba, lelaki tua kurus di sebelah kiri bertanya kepada anggota klan lainnya. Ekspresinya berubah drastis, dan dia tidak lagi peduli dengan apapun dan berlari menuju aula leluhur seperti orang gila. Dua lainnya mengikuti dengan saksama. Jika balai leluhur keluarga Zhuo hancur, maka mereka tidak akan bisa menghadapi leluhur mereka. Wei Hong membasmi orang saat berjalan. Saat dia membasmi orang di sepanjang jalan, pakaian hitamnya sudah berubah menjadi merah darah, terutama wajahnya, yang berlumuran darah. Tentu saja darah ini bukan darahnya, tetapi darah keluarga Zhuo. Ketika kami tiba di aula leluhur, kami melihat bangunan setinggi ratusan meter, terutama plakat yang tergantung di bawah yang bertuliskan aula leluhur keluarga Zhuo. Itu saja, melihat ke arah aula leluhur di depannya, Wei Hong menunjukkan senyuman, lalu dia meraung bawang san. Ledakan. Setelah Xie Tian menebas, cahaya bilah emas itu lebih tinggi dari bangunan itu, dan tampaknya membelah aula leluhur keluarga Zhuo menjadi dua dari atas ke bawah. Setelah tabrakan hebat itu, bangunan itu masih utuh, tetapi Wei Hong tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dari mana tikus ini berasal? Beraninya kau datang ke balai leluhur keluarga Zhuo ku untuk membuat masalah. Tepat ketika Wei Hong hendak menyerang lagi, dia tiba-tiba mendengar suara yang agak tua, dan kemudian dia melihat pintu di bawah aula leluhur terbuka, dan kemudian seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berjalan keluar. Dia tampak sangat tua, dan dia berjalan keluar dengan gemetar tidak normal, tetapi matanya tampak luar biasa cerah. Dia menatap Wei Hong dengan tatapan seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Puncak tingkat ke-9 Wuzong. Melihat lelaki tua di depannya, raut wajah Wei Hong sedikit berubah, dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Pada saat ini, Wei Hong mengumpat dalam hatinya, berpikir bahwa dia ceroboh. Jika Wei Hong memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri saat menghadapi kekuatan Wuzong tingkat 6, maka menghadapi kekuatan Wuzong tingkat 9, Wei Hong hanya bisa melarikan diri dengan cepat. Namun, tepat ketika Wei Hong hendak melarikan diri, dia tiba-tiba mendapati dirinya telah dipenjara. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu menatap Wei Hong dengan tenang dan berkata, harus kukatakan, kamu benar-benar pemberani. Selama lebih dari 10 tahun, kamu adalah orang pertama yang berani menerobos masuk ke keluarga Zhuoku. Haha, kamu adalah seorang ahli bela diri tingkat pertama. Kamu benar-benar pemberani. Benarkah bolehkah aku menganggap ini sebagai pujian darimu? Wei Hong tiba-tiba menyerah melawan dan menatap lelaki tua berpakaian abu-abu di depannya. Senyum tersungging di wajahnya dan dia bertanya dengan lembut. Jelas, ekspresi Wei Hong saat ini membuat lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia mengangguk sedikit dan tersenyum. Kamu dari sekte mana? Jenius muda sepertimu benar-benar langka. Pada saat ini, 3 sosok dengan cepat mendatangi lelaki tua berjubah abu-abu itu. Lelaki tua bertubuh pendek itu menunjukkan sedikit rasa hormat di wajahnya, membungkuk dan berkata, leluhur, kami minta maaf telah mengganggu Anda. Tidak apa-apa, sudah lama aku tidak bertemu dengan anak laki-laki yang semenarik itu. Sepertinya keluarga Zhuo kita benar-benar merosot. Beraninya orang yang tidak dikenal seperti itu datang ke keluarga Zhuo untuk memprovokasi kita. Pria tua berpakaian abu-abu itu melambaikan tangannya sedikit saat ini, jejak kehilangan muncul di wajahnya, dan berkata dengan sedikit kepahitan. Kakek, tolong dengarkan penjelasanku. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, wajah lelaki tua bertubuh pendek itu sedikit berubah, dan dia buru-buru bersiap untuk menjelaskan. Namun, lelaki tua berkostum abu-abu itu tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Lupakan saja, aku akan langsung membasmi orang ini. Tidak peduli dia dari sekte mana, karena dia telah membasmi begitu banyak orang dari keluarga Zhuoku, dia pantas dihukum berat. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya sedikit, dan pada saat yang sama, dia meraih Wei Hong dengan tangan kanannya. Telapak tangan ilusi itu langsung mengenai kepala Wei Hong. Menurut pria tua berpakaian abu-abu itu, Wei Hong benar-benar terkurung saat ini. Hanya satu gerakan saja bisa membasmi Wei Hong sepenuhnya. Wei Hong, yang merasakan tekanan kematian, tampak sangat ganas saat ini, dan suara serak keluar dari tenggorokannya. Urat-urat di lehernya terekspos, dan kekuatan spasial tak kasat mata yang memenjarakan Wei Hong sepenuhnya dicekik oleh niat pedang 5 titik Wei Hong. Dentur, meskipun perkelahian itu tidak terlihat, tetapi suara cekikan itu tampaknya dapat didengar. Dengan momentum ini, Wei Hong juga melepaskan diri, tetapi pada saat ini, serangan lelaki tua berpakaian abu-abu itu juga datang ke sisi Wei Hong. Tinju naga biru, Wei Hong menatap telapak tangan yang sebesar gunung itu dan meraung. Dia meninju dengan kedua tangannya dan langsung menangkisnya.
Namun, celah antara kedua belah pihak terlalu besar. Wei Hong berada di udara dan langsung terhempas oleh telapak tangan besar itu sebelum dia bisa terbang. Engah. Di udara, Wei Hong memuntahkan seteguk darah, dan dia juga menggunakan momentum ini untuk segera mundur ke kejauhan. Orang tua berpakaian abu-abu itu jelas sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Wei Hong benar-benar bisa melepaskan diri dari tangannya. Bisakah kamu melarikan diri? Melihat Wei Hong benar-benar ingin melarikan diri, wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu memancarkan ejekan. Pada saat ini, tubuhnya yang sedikit membungkuk tiba-tiba tegak, dan seluruh tubuhnya memancarkan momentum yang membuat orang merasa kagum. Melihat Wei Hong yang ingin melarikan diri, dia tidak mengejarnya, tetapi berkata dengan ringan tinju pembasmi 100 langkah. Saat lelaki tua berpakaian abu-abu itu menyelesaikan kata-katanya, energi bela dirinya yang terkondensasi berubah menjadi tinju cahaya yang melintasi langit dan langsung menghantam keras kepala Wei Hong yang melarikan diri. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu juga terintegrasi ke dalam tinju cahaya itu. Pukulan pembasmi 100 langkah adalah keahliannya yang terkenal. Jurus ini dapat membasmi tubuh dan jiwa. Jurus ini tidak hanya melukai tubuh tetapi juga memiliki daya rusak yang sangat kuat pada jiwa. Belum lagi Wei Hong adalah seorang ahli bela diri tingkat pertama, bahkan mereka yang setingkat dengannya tidak dapat menangkisnya. Ledakan, udara terasa sesak dan suaranya bergema di seluruh keluarga Zuo. Wei Hong merasa rambutnya berdiri tegak saat ini, dan napas kematian tampaknya telah tiba. Namun, Wei Hong berada di udara saat ini. Dia berbalik dan melihat tinju yang datang ke arahnya. Wei Hong masih meninjunya dengan keras. Itu hanya pukulan biasa, dan itu bukan teknik tinju apapun. Namun, itu adalah metode yang paling sering digunakan Wei Hong di kehidupan sebelumnya. Itu tidak memiliki gerakan atau teknik yang hebat sama sekali. Itu hanya pukulan biasa. Pukulan ini adalah hasil dari semua kekuatan Wei Hong yang dilepaskan. Ledakan. Kedua tinju besar itu saling beradu dengan keras. Tekanan yang tak berujung itu menyebabkan serangkaian suara seperti badai petir di sekitar mereka. Udara terhempas ke atas, dan semua bangunan di sekitar keduanya rata dengan tanah. Patah. Wei Hong bisa merasakan suara tinjunya patah, dan yang paling mengejutkannya adalah kekuatan tinju ini benar-benar ingin menyerang jiwanya. Ada sedikit ejekan di matanya, dan dia mengabaikannya sama sekali, tetapi terbang mundur lagi, dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran di udara. Orang tua, lain kali aku datang, aku akan menghabisi seluruh keluarga Zuomu. Wei Hong melompat beberapa kali dan menghilang di kejauhan, tetapi suaranya yang agak suram tetap ada. Orang tua berpakaian abu-abu itu jelas tidak menyangka bahwa Wei Hong akan begitu kuat. Untuk sesaat, dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Ketuk-ketuk-ketuk, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mundur beberapa langkah, tampak sedikit pucat. Ketiga orang di sampingnya tampak pucat dan berkata dengan suara lirih, "Leluhur, ada apa denganmu?" Panggilan. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu melambaikan tangannya pelan dan menghela napas panjang lega beritahu Zuo Yifan untuk membasmi anak ini. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana bagi keluarga Zuoku. Setelah selesai berbicara, lelaki tua berpakaian abu-abu itu kembali ke aula leluhur tanpa berbicara kepada ketiga orang itu. Lelaki tua bertubuh pendek itu berkata dengan muram, "Jika waktu leluhur belum tiba, siapa yang berani menyinggung keluarga Zuo kita?" Ternyata lelaki tua berpakaian abu-abu itu sebenarnya sudah mendekati ajalnya. Tahukah Anda, umur seorang pendekar tidaklah panjang jika ia tidak menjadi seorang kaisar. Bagi seorang kultivator, belasan tahun hanyalah awan yang berlalu. Bahkan jika seseorang menjadi seorang kaisar, jika ia tidak menembus lapisan terakhir kehampaan, yaitu menjadi dewa, maka ia juga akan mengalami ajalnya. Dan rentang hidup Wu Zong yang sebenarnya hanya 200 tahun, sementara lelaki tua berpakaian abu-abu itu akan segera meninggal. Inilah sebabnya mengapa keluarga Zuo ingin membina keturunan, tetapi Zuo Yi, yang mereka bina dengan susah payah, dibasmi oleh Wei Hong. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Meskipun tangan Wei Hong patah, ia mampu menggunakan cloningnya yang dipadatkan dengan kekuatan jiwa dan niat pedang 5 titik, melesat dari rumah Zuo hingga keluar. Bahkan Wei Hong sendiri tidak tahu berapa banyak orang yang telah ia basmi. Setelah Wei Hong melarikan diri dari rumah Zuo, Zuo Yifan dan yang lainnya juga kembali. Ketika Zuo Yifan melihat rumah Zuo yang hancur, dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak, terutama ketika dia melihat lelaki tua pendek itu dan mendengar bahwa Wei Hong benar-benar ingin menghancurkan balai leluhur dan membuat para leluhur khawatir, yang membuat mata Zuo Yifan meledak. Batas waktu leluhur semakin dekat, dan langkah sekarang secara alami akan membawanya lebih dekat ke batas waktu.
Pada saat ini, kemarahan di wajah Zuo Yifan dapat dibayangkan. Melihat lelaki tua pendek itu, dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, karena Kisan telah menemukan perintah yang dicari dan hadiahnya adalah 1 juta pemimpin spiritual tingkat tinggi dan harta karun tingkat tinggi, maka kita akan menambahkan 1 juta batu spiritual tingkat tinggi lagi ke hadiahnya. Pada saat yang sama, kita akan menambahkan 10 dari 3 pil kehidupan yang diperoleh keluarga Zuo kita. Saya tidak percaya bahwa dengan begitu banyak musuh, tidak akan ada seniman bela diri di atas peringkat kelima yang akan mengambil tindakan." "Baiklah, saya setuju." Orang tua pendek itu menggertakkan giginya, ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan dia berbicara dengan keras. Setelah hadiah keluarga Zuo diumumkan, seluruh kota Zhenbei, yang penduduknya telah lama mati rasa, sekali lagi gempar. Satu orang menantang seluruh keluarga Zuo. Dia bertarung dengan Zuo Chao, leluhur keluarga Zuo, dan lolos tanpa cedera. Membasmi 3 tetua keluarga Zuo dan prajurit tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Berita yang mengejutkan itu membuat orang-orang di kota Zhenbei akhirnya menganggap serius Wei Hong. Mereka mendengar bahwa dia telah berhasil menembus peringkat sekte bela diri. Namun, bahkan dengan kekuatan sekte bela diri, bertarung melawan sekte bela diri di puncak peringkat ke-9 adalah hal yang pasti. Namun, Wei Hong benar-benar melakukannya. Semua orang waspada, tetapi hadiah yang ditawarkan oleh keluarga Zuo ditambah hadiah yang ditawarkan oleh Qi Mansion masih membuat semua orang tergila-gila. Pil Sansheng adalah ramuan tingkat bumi, dan 1 pil Sansheng dapat membantu orang berlatih tanpa gangguan, membuatnya lebih mudah untuk menerobos. Pil Sansheng sulit didapat, dan dikatakan bahwa metode pemurniannya telah lama hilang. Oleh karena itu, semua orang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk hadiah tersebut. Membasmi. Jika Wei Hong terbasmi, semua hadiah akan menjadi miliknya, dan harta karun kelas atas akan memungkinkannya untuk bepergian di ruang tersuspensi dengan cara ekstra untuk melindungi hidupnya. 10 pil Sansheng juga akan memungkinkannya untuk memperoleh 2 juta batu roh kelas atas, yang akan memungkinkannya untuk berlatih di masa depan tanpa perlu khawatir tentang batu roh. Sekelompok orang yang mengira dirinya sangat kuat meraung gila di dalam hati mereka, dengan niat membasmi yang melonjak, dan mereka jelas telah menempatkan Wei Hong dalam daftar pembasmian. Panggilan. Wei Hong menghela napas panjang, wajahnya tampak sedikit pucat, tetapi tidak ada rasa takut sama sekali di hatinya. Sebaliknya, matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Di kehidupan sebelumnya, dia menjadi lebih kuat dengan setiap pertempuran, dan hal yang sama terjadi di kehidupan ini. Orang tua berjubah abu-abu itu memang sangat kuat. Terlebih lagi, dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak memenuhi syarat. Terobosan, terobosan. Hanya terobosan dengan seluruh kekuatanku yang dapat menghentikanku dari dikejar dan melarikan diri. Wei Hong meraung keras di dalam hatinya, dan pada saat ini, Wei Hong juga mendengar diskusi di luar. Mendengar diskusi itu, ekspresi Wei Hong menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, Wei Hong menyipitkan matanya sedikit. "Karena kamu memaksaku, maka mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa." Setelah minum pil lagi, Wei Hong pulih sepenuhnya setelah 1 jam. Dia berdiri, berganti pakaian, dan bersiap untuk keluar. Harus dikatakan bahwa kekuatan fisik Wei Hong terlalu kuat. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan dikejutkan sampai mati oleh lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Namun, Wei Hong sudah pulih. "Aku ingin tahu di mana Wei Hong. Jika aku bisa membasminya, maka kultivasiku pasti bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi." Jangan bermimpi. Wei Hong mampu melawan leluhur keluarga Zuo tanpa kalah. Bagaimana kau bisa menjadi lawannya? Apa aku tahu bahwa leluhur keluarga Zuo akan segera meninggal, jadi Wei Hong melarikan diri. Mendengar pembicaraan orang-orang ini, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Bahkan jika lelaki tua berpakaian abu-abu itu akan mati, mereka tidak akan mampu melawannya. Pada saat ini, Wei Hong melangkah maju. Karena Wei Hong mengganti pakaiannya dan mengenakan topi bambu, dia tidak ditemukan oleh siapapun. "Ibu mertua, sudah kubilang, tidak akan mudah bagi Wei Hong untuk mati seperti itu." Namun, dia berhasil lolos tanpa cedera dari tangan leluhur keluarga Zuo. "Kau benar-benar meremehkannya," Miao Hong berkata lembut sambil tersenyum. "Gadis kecil, kami sudah menyebarkan berita itu. Katakan padaku, mengapa para bandit dari desa Liu Feng belum bertindak?" Nenek Zhang bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya sambil mengerutkan kening. "Ibu mertua, tidak semudah itu untuk menerobos kota Zhenbei. Selain itu, kota Zhenbei akan meminta bantuan dari Sekte Tianyi dan Sekte Yangshen pada saat itu, jadi mereka pasti akan menyelidikinya dengan saksama. Kita tidak perlu terburu-buru."
Miao Hong menggelengkan kepalanya sedikit saat ini, dan berkata tanpa rasa khawatir sama sekali. Titik titik titik, titik titik titik. Tapi, Nona muda, apakah kamu tidak takut kalau para bandit dari desa Liu Feng akan menerobos kota Zhenbei dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa tiba-tiba? Nenek Zhang bertanya. Hehe, meskipun Sekte Ibel menguasai, masih belum banyak bandit di desa Liu Feng, jadi mereka pasti tidak akan menerobos kota Zhenbei. Selain itu, bahkan jika mereka menerobos, Sekte Tianyi dan Sekte Yangshen mungkin akan datang dengan cepat. Tidak apa-apa. Miao Hong menggelengkan kepalanya sedikit saat ini, dan kemudian, seolah meyakinkan dirinya sendiri, dia berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, terdengar ketukan pelan di pintu. Miao Hong memberi isyarat kepada Nenek Zhang dan berkata, masuklah. Gadis, seseorang memintaku memberimu kotak giok ini, memintamu untuk membantu. Hadiahnya adalah kotak giok kecil ini. Seorang pria parubaya masuk sambil membawa dua kotak giok, satu besar dan satu kecil, dan menyerahkannya kepada Miao Hong. Miao Hong tidak membukanya, tetapi bertanya dengan bingung siapa orang itu, apa saja ciri-cirinya. Dia mengenakan topi bambu dan hanya mengatakan bahwa masalah itu sangat penting dan bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Apalagi, ketika saya ingin bertanya kepadanya nanti, dia sudah pergi. Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Setelah melambaikan tangannya sedikit untuk membiarkan pria parubaya itu mundur, Miao Hong hendak membuka kotak giok itu, tetapi Nenek Zhang langsung menyedotnya ke tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Nona, mungkin ada senjata tersembunyi di sini, biarkan aku membukanya. Sambil berbicara, Nenek Zhang membuka kotak giok yang sedikit lebih besar. Setelah dibuka, cahaya redup tiba-tiba terpancar dari ruangan, dan seluruh ruangan juga memancarkan sedikit aroma ramuan. Wajah Nenek Zhang berubah drastis. Pil kebangkitan. Pil kebangkitan adalah obat tingkat bumi. Fungsinya bukan untuk menyembuhkan luka, juga tidak dapat meningkatkan energi bela diri. Kata kebangkitan berarti bahwa pil kebangkitan memiliki efek tambahan pada jiwa. Bahkan beberapa jiwa yang telah rusak parah dapat disembuhkan dengan pil kebangkitan. Jika Tree Life Pills adalah ramuan tingkat bumi yang lebih rendah, maka Resurrection Pills adalah ramuan tingkat bumi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Nenek Zhang kehilangan ketenangannya. Ada total 20 Resurrection Pills di seluruh kotak giok. 20 Resurrection Pills, jika ini diceritakan kepada orang lain, itu akan membuat semua orang gila. Bahkan wajah Nenek Zhang tampak sedikit tidak terkendali saat ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Nenek Zhang mengeluarkan kotak giok lainnya. Seperti yang diduga, kotak giok lainnya berisi 2 pil pembangkit jiwa. Selain itu, ada sepucuk surat di dalamnya. Hanya ada beberapa kata di atasnya. Saya akan mengirimkannya ke sini untuk saat ini. Harap perhatikan apa yang terjadi di kota ini. Setelah membaca kata-kata ini, Nenek Zhang menunjukkan sedikit kebingungan siapa sebenarnya orang ini, mengapa seseorang melakukan ini. Tiba-tiba, alis Miao Hong sedikit mengendur, senyum muncul di wajahnya, dan dia berkata, kurasa aku tahu siapa orangnya. Siapa dia? Nenek Zhang bertanya dengan cemas. Wei Hong. Miao Hong tersenyum tipis dan berkata lembut. Di rumah Markis Zhenbei, jika kau membasmi seorang ahli bela diri tingkat 5 atau lebih, kau bisa pergi ke gedung tingkat pertama untuk menerima pil pemulihan jiwa. Di keluarga Zuo, jika kau membasmi seorang ahli bela diri tingkat 5 atau lebih, kau bisa menerima pil pemulihan jiwa. Jika kau membasmi Kisan atau kepala keluarga Zuo, kau akan menerima 2 pil pemulihan jiwa. Ketika semua orang di kota Zhenbei masih mencari Wei Hong atas hadiah yang ditawarkan keluarga Zuo dan Markis Zhenbei, tiba-tiba, sebuah suara gemuruh bergema di seluruh kota. Apa pil kebangkitan? Mereka benar-benar mengeluarkan larangan pembasmian terhadap Zhenbei Houfu dan keluarga Zuo. Mungkinkah anak laki-laki ini adalah Wei Hong? Benarkah? Tapi bagaimana dia bisa punya begitu banyak pil kebangkitan? Terlalu arogan dan sombong. Ketika semua orang mendengar berita itu, reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Namun, ketika mereka pergi ke Yi Pintang, Nona Miao menjawab seperti ini. Saya tidak mengenal Wei Hongsu, tetapi dia mengirimi saya pil kebangkitan dan memberi saya 2 di antaranya sebagai hadiah. Saya, Miao Hong, dapat dipercaya dan benar, jadi saya akan memberikan jaminan ini. Ketika Miao Hong menyetujuinya secara langsung, situasi di seluruh kota Zhenbei menjadi kacau lagi. Tidak seorang pun menyangka bahwa Wei Hong akan memiliki begitu banyak pil kebangkitan, dan tidak seorang pun menyangka bahwa Wei Hong akan langsung memberikan hadiah. Jika Wei Hong sendiri yang mengumumkannya, keluarga Qi dan Zuo mungkin akan membasminya tanpa memberikan hadiah. Namun, dalam kasus ini,
tidak ada yang berani menyentuh Yipinlou. Selain itu, membasmi orang-orang dari keluarga Qi dan Zuo dan diam-diam menerima hadiah akan seperti mencari tikus. Akan jauh lebih hemat biaya untuk mencari Wei Hong. Meskipun Markis Zhenbei sangat berkuasa dan keluarga Zuo adalah salah satu dari 4 kekuatan utama, masih ada kultivator independen atau pengikut sekte yang tidak menganggap mereka serius. Populasi kota Zhenbei mencapai puluhan juta. Meskipun keempat kota itu sekarang ditutup, mustahil untuk tetap ditutup selamanya. Dalam kasus ini, Wei Hong mungkin tidak ditemukan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin membasmi seseorang, Qi Mansion dan keluarga Zuo sebenarnya adalah pilihan yang baik. Anak yang licik. Wajah Zuo Yifan berubah sangat jelek, dia membanting bidak catur itu keras dan berteriak keras. Dia tidak menyangka Wei Hong benar-benar akan memberikan hadiah seperti itu. Terlebih lagi, setiap kali Zuo Yifan hendak menemukan Wei Hong dengan teknik audio visual langit dan bumi miliknya, Wei Hong akan melarikan diri. Terlebih lagi, mustahil bagi Zuo Yifan untuk menggunakan teknik seperti itu tanpa syarat sepanjang hari. Niu Wei, pergilah dan katakan pada jenderalmu bahwa kita harus meningkatkan kekuatan kita. Kalau tidak, jika kita terus seperti ini, kita akan benar-benar pasif. Selain marah, Zuo Yifan juga merasa sedikit khawatir saat ini. Anda tahu, meskipun mereka mewakili elit keluarga Zuo, jika mereka menjadi sasaran dan dibasmi, akan sangat mudah jika mereka adalah ahli. Bagaimanapun, mereka berada di tempat terbuka. Baiklah, kami akan melanjutkan penyelidikan kami besok. Niu Wei juga sedikit mengepalkan tangannya dan berbicara. Setelah kedua kelompok itu pergi, tak lama kemudian muncullah sesosok sosok. Sosok itu tak lain adalah Wei Hong. Saat ini, wajahnya menyeringai. Ia ingin melihat apakah ada yang akan menjadi gila. Namun, Wei Hong cukup percaya diri. Sekarang aku akan bersembunyi dan berlatih. Aku ingin melihat apakah akan ada perubahan dalam 2 hari ke depan. Wei Hong berpikir dalam hati dan menyembunyikan dirinya dalam kegelapan lagi. Sudahkah kau mendengar tetua ketiga keluarga Zuo, Zuolan, dibasmi? Dan ku dengar dia diperkosong lalu dibasmi. Haha, bukan hanya keluarga Zuo, keluarga Qi juga punya pendekar yang gugur. Sayangnya, kali ini, keluarga Zuo dan keluarga Qi mungkin akan menyesalinya sampai mati. Benar sekali, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kekuatan pil kebangkitan terlalu kuat. Dalam 2 hari, selain kematian seorang penatua, beberapa diaken dari keluarga Zuo juga meninggal, karena Wei Hong telah mengeluarkan hadiah lain sehari yang lalu selama kamu membasmi seorang prajurit dari keluarga Zuo dan Qi Mansion yang berada di atas peringkat pertama, kamu dapat menerima Huandan kecil. Meskipun Huandan kecil tidak sebagus pil Huanhun, itu hanya pil tingkat Suan tingkat atas, tetapi bagi sebagian orang, itu juga sangat berguna. Selain kematian seorang seniman bela diri tingkat 5 di Qi Mansion, 10 orang di atas seniman bela diri tingkat pertama meninggal. 10 orang penuh. Meskipun kekuatan seniman bela diri tingkat pertama tidak terlalu kuat untuk Qi San dan Zuo Chao, tidak satu pun dari mereka yang dapat menanggung kematian seperti itu. Ledakan. Qi San kembali menghancurkan meja di depannya dengan keras. Ini adalah meja ke-10 yang telah dia hancurkan. Qi San tampak sangat ganas saat ini. Namun, tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Jejak kemarahan muncul di wajah Qi San. Keluar dari sini, bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku? Ayah, ini aku. Suara yang agak lemah terdengar, dan setelah mendengar suara ini, Qi San segera berdiri dan membuka pintu secara langsung, hanya untuk melihat seorang pria muda berpakaian brokat. Ada sedikit pucat di wajahnya, tetapi matanya cerah dan tajam seolah-olah dipenuhi dengan cahaya spiritual. Melihat Qi San, dia hendak memberi hormat, tetapi didukung oleh Qi San. Kamu belum sehat, kenapa kamu tidak istirahat saja? Mata Qi San menunjukkan sedikit rasa sayang, dia menatap pemuda itu dan berkata dengan sedikit nada mencela. Ayah, bagaimana aku bisa beristirahat dengan tenang dengan situasi di istana saat ini lagi pula, aku di sini untuk meredakan kekhawatiranmu. Pemuda itu hanya menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum pahit, lalu berbicara. Ayah, bagaimana aku bisa beristirahat dengan tenang dengan situasi di istana saat ini lagi pula, aku di sini untuk meredakan kekhawatiranmu. Pemuda itu hanya menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum pahit, lalu berbicara. Begitu pemuda itu selesai berbicara, wajah Qi San berubah sangat muram, dan seluruh ruangan dipenuhi hawa dingin. Namun, Qi San kembali ke keadaan normalnya dan berkata, apa yang bisa kamu lakukan? Ayah, caranya sebenarnya sangat sederhana. Kita perlu meminta bantuan dari Sekte Tianyi, Sekte Yangshen, dan Sekte Qixing. Ayah juga,
kau bisa membuka keempat kota itu. Jika masih ditutup seperti ini, aku khawatir tidak lama lagi seluruh kota Zenbei akan dipenuhi keluhan. Pemuda berpakaian brokat itu melihat bahwa Qi San telah pulih kewarasannya, menghela napas lega, dan berbicara. Apa wajar saja meminta bantuan dari Sekte Tianyi, Sekte Qixing, dan Sekte Yangshen, tapi bagaimana jika keempat kota itu dibuka dan anak itu kabur? Raut wajah Qi San sedikit berubah saat mendengar perkataan putranya, dan dia berkata dengan marah. Ayah, apakah kamu tidak menyadari bahwa meskipun dia ada di kota, kita tidak dapat melakukan apapun padanya? Lagi pula, hadiah untuk kepalanya terlalu besar bagi kita. Jadi, lebih baik membuka keempat kota itu secara langsung. Dengan cara ini, kita akan tampak terbuka. Lagi pula, selama kita mengidentifikasi dia sebagai murid Sekte Ibel, maka bahkan jika dia lari kemanapun, Sekte Tianyi dan Sekte Qixing tidak akan membiarkannya pergi. Melihat ayahnya masih belum mengerti, dia pun tak kuasa menahan diri untuk mengatakannya lagi. Setelah mendengar perkataan putranya, meskipun Qi San sedikit tidak puas, ia harus mengakui cara yang dilakukan putranya. Itu adalah cara yang paling efektif saat ini. Pemuda itu melihat bahwa ayahnya tampak agak tua. Ia juga menunjukkan sedikit kekhawatiran dan berkata, Ayah, jangan khawatir, jika Wei Hong cukup beruntung untuk melarikan diri, suatu hari, aku akan membasminya dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam kakak laki-lakiku dan orang-orang yang meninggal di rumah Qi kita. Pada saat ini, ketika pemuda itu mengatakan ini, tubuhnya dipenuhi dengan niat membasmi, dan dia adalah kekuatan tingkat keempat Wuzong. Dia adalah putra kedua Qi San, Qi Dongqing. Pada awalnya, ketika dia adalah tingkat pertama Wuzong, dia dapat menantang tingkat yang lebih tinggi. Karena informasi Qi Yuan, dia diracuni. Namun, sekarang, karena keracunan itu, dia benar-benar memperoleh beberapa wawasan dan berhasil menerobos dari tingkat ketiga Wuzong ke tingkat keempat Wuzong. Baiklah, baiklah, kejayaan keluarga Qi-ku akan bergantung padamu, Dongqing. Qi San juga menunjukkan sedikit senyum saat ini. Melihat Qi Dongqing, dia tampak sangat senang karena keluarga Qi memiliki penerus. Qi San melakukan apa yang dikatakannya. Tiba-tiba, ia mengeluarkan 3 burung bangau kertas dan menuliskan kata-katanya dengan pena. Ia melafalkan mantra dengan cepat dan burung bangau kertas itu tampak hidup dan terbang keluar dengan lembut. Ini adalah bangau Wanli yang digunakan oleh domain Xuan Kong untuk mengirim pesan. Dalam 1 jam, kecepatannya dapat mencapai 10.000 mil, membuatnya sempurna untuk mengirim pesan. Setelah melepaskan bangau Wanli, Qi San memanggil Sun An lagi. Umum, Sun An menatap Qi San dan berkata dengan hormat. Sun An, ambil tokenku, buka keempat kota, tarik semua orang, dan berhenti menyerang Wei Hong. Mengenai hadiah, lanjutkan. Selain itu, dalam waktu dekat, semua master tidak diizinkan keluar. Qi San menatap mata Sun An yang sedikit terkejut dan segera memberikan instruksi. Jenderal, ada apa denganmu? Sun An menatap Qi San dan tak dapat menahan sedikit pun kekhawatiran, lalu bertanya cepat. Aku salah perhitungan di awal. Aku tidak menyangka Wei Hong akan sesulit ini untuk dihadapi. Kalau begitu, mari kita sembunyikan darinya untuk sementara waktu. Qi San menunjukkan ekspresi getir di wajahnya. Dia menatap Sun An dan memberitahunya tentang rencana Qi Dongqing tadi. Tuan muda kedua, Anda benar-benar berbakat. Ini bisa dikatakan sebagai solusi paling aman saat ini. Ketika Sun An mendengar solusi ini, matanya berbinar dan dia melangkah keluar. Biar kutunjukkan padamu bagaimana kau bisa menghindar jika 3 sekte besar ingin membasmimu di saat yang bersamaan. Mata Qi San berkilat dengan niat membasmi yang kuat, dan dia bergumam dalam hatinya. Wei Hong tidak tahu tentang rencana Qi Dongqing. Selama 2 hari terakhir, Wei Hong terus menenangkan pikirannya. Pada saat yang sama, dia masih memeras otaknya memikirkan cara untuk menghancurkan keluarga Zuo. Balas dendam tidak boleh ditunda dalam semalam. Wei Hong memutuskan bahwa tidak peduli seberapa mengerikan leluhur keluarga Zuo, dia harus menemukan cara untuk membasminya. Setelah mendengar bahwa keempat kota telah dibuka, Wei Hong menunjukkan senyum di wajahnya. Karena keempat kota telah dibuka, dia dapat pergi kapan saja. Wei Hong juga siap untuk keluar dan berbaring. Lagi pula, dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut tanpa pertemuan yang kebetulan. Memikirkan hal ini, Wei Hong langsung pergi dengan cepat ke arah kota timur. Akhir-akhir ini, orang-orang di kota itu mengatakan bahwa 10 mil jauhnya dari kota Zenbei, ada desa Liu Feng di selatan. Namun, di utara, ribuan mil jauhnya, ada laut dalam, dan ada banyak pulau di laut dalam itu.
Karena laut dalam ini terhubung dengan jalan menuju Sekte Yangshen, ada banyak bajak laut di laut dalam itu. Namun, karena bajak laut telah membentuk takdir dalam beberapa dekade terakhir, dan bajak laut ini tidak merampok dan membasmi pengikut sekte itu, tetapi hanya membasmi mereka yang sendirian. Oleh karena itu, 10 sekte besar menutup mata. Meskipun sekte Tianyi adalah entitas yang sangat besar, laut dalamnya terlalu luas. Oleh karena itu, sekte Tianyi tidak dapat sepenuhnya melenyapkannya dalam waktu singkat. Yang ingin dilakukan Wei Hong sekarang adalah pergi ke laut dalam untuk mendapatkan sedikit pengalaman. Selain itu, untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang tampaknya memanggilnya. Wei Hong tidak berani gegabah pergi ke laut dalam. Dia menghabiskan 10.000 batu roh berkualitas tinggi di balai lelang untuk membeli peta. Lagi pula, laut dalam itu terlalu besar. Jika dia gegabah pergi ke sana, dia mungkin akan bertemu seseorang yang terlalu kuat. Setelah keluar dari rumah lelang, Wei Hong akhirnya menunjukkan senyuman. Baiklah, ayo kita pergi ke laut dalam dan menjelajah. Wei Hong langsung mengambil keputusan dalam benaknya, dan pada saat yang sama, dia berjalan langsung menuju kota utara. Wei Hong menahan auranya, tetapi ketika dia melihat bahwa pemeriksaan di Beicheng sangat ketat, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tanpa jeda, dia terbang dengan ringan, menginjak kepala orang-orang yang mengantre di depannya, dan langsung bergegas menuju Beicheng. Berhenti datang. Melihat Wei Hong, raut wajah keempat pengawal itu sedikit berubah, dan pada saat yang sama, mereka menikam Wei Hong dengan tombak di tangan. Pengadilan kematian. Melihat keempat pengawal itu ingin menghentikannya, Wei Hong mencibir, lalu mencengkeram senjata keempat orang itu dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan mematahkan keempat orang itu menjadi dua bagian, lalu menghantam keras keempat orang itu. Bang! Bang! Kepulan! Kepulan! Keempatnya sama sekali tidak terkejut, dan semuanya dengan mudah dihempaskan oleh Wei Hong. Kemudian, Wei Hong kembali menatap kota Zhenbei, dengan sedikit rasa dingin di bibirnya ketika aku kembali, aku pasti akan memusnahkan keluarga Zuo dan keluarga Kimu. Lalu, Wei Hong bergegas menuju kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Pergi dan beritahu Tuan dengan cepat bahwa dia adalah Wei Hong dan telah meninggalkan kota. Seorang penjaga yang masih hidup juga memiliki ekspresi yang sedikit berubah, dan kemudian dia memaksakan diri untuk berdiri, menatap orang-orang yang datang menemuinya, dan berbicara. Wei Hong, benar-benar meninggalkan kota. Setelah mendengar berita ini, bahkan Miao Hong pun menunjukkan sedikit keraguan, dan berkata dengan heran Kisan membuka 4 gerbang, jelas untuk memancing Wei Hong keluar dari kota. Terlebih lagi, sekarang keluarga Zuo dan keluarga Qi tidak dapat menemukannya sama sekali, mengapa dia meninggalkan kota? Dari kota mana dia berangkat? Miao Hong bertanya lagi. Kota Utara. Nenek Zhang angkat bicara. Dia sebenarnya datang dari kota Utara. Apakah itu berarti dia ingin pergi ke Sekte Yangshen? Namun, meskipun dia cukup kuat, aku khawatir dia tidak akan berhasil jika dia ingin menyeberangi pulau laut dalam sendirian. Miao Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara. Kemudian, Miao Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menjadi semakin menarik. Ibu mertua, mari kita bersiap-siap. Aku punya firasat bahwa desa Liu Yun sekarang sedang menyaksikan pembukaan besar kota Zhenbei. Aku khawatir mereka akan menemukan kesempatan untuk menyerang. Maka itu akan menjadi kesempatan kita. Pada saat yang sama, seluruh kota Zhenbei sudah mengetahui berita kepergian Wei Hong. Namun, masih ada orang yang ingin memburu orang-orang dari keluarga Qi dan keluarga Zuo, dan sebagian kecil dari mereka diam-diam meninggalkan Beicheng, jelas ingin mengejar Wei Hong. Yi Fan, bawa 3 orang untuk merampok dan membasmi Wei Hong. Meskipun keluarga Qi telah memberitahu 3 sekte besar, aku punya firasat bahwa Wei Hong masih merupakan bencana bagi kita. Apapun yang terjadi, kita harus membasminya. Leluhur tua keluarga Zuo tampak semakin tua saat ini, tetapi matanya tertuju pada Zuo Yifan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ya, leluhur, tidak ada seorang pun di keluarga Zuo yang keberatan dengan perkataan leluhur tersebut, karena pada saat itu, leluhur tersebut terlahir dengan naluri bahaya. Karena ia mengatakan ada bahaya, maka pasti ada bahaya, dan mungkin bahkan lebih serius daripada apa yang dikatakan leluhur tersebut. Ambillah harta karun kelas menengah ini. Jiwa harta karun ini sudah menjadi boneka, jadi tidak menghalangimu untuk menggunakannya. Ada banyak sekali bahaya di laut dalam. Dengan harta karun ini, setidaknya kau akan dapat melindungi dirimu sendiri jika kau bertemu seseorang di bawah puncak tingkat ke-9 Sekte Seni Bela Diri. Yang dia lihat hanyalah bahwa leluhur keluarga Zuo benar-benar mengeluarkan botol giok ungu dari cincin penyimpanannya.
Botol itu tampak sangat biasa, tetapi mata Zuo Yifan bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia tahu bahwa keluarga Zuo hanya memiliki harta karun kelas menengah ini, dan bahkan yang ada di Qi Mansion hanyalah harta karun kelas rendah. Botol bintang 7. Leluhur tua keluarga Zuo melihat botol itu, dan meskipun ada sedikit keengganan di matanya, dia menyerahkannya langsung kepada Zuo Yifan dan berkata, "Baiklah, silakan. Saat kamu kembali, botol 7 bintang ini akan bersamamu. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Mulai sekarang, keluarga Zuo akan bergantung padamu." Mendengar perkataan leluhur tersebut, raut wajah Zuo Yifan tampak gembira, ia pun tiba-tiba berlutut dan berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih leluhur, Yifan pasti akan mengepung keluarga Zuo dan mencegah mereka diganggu oleh orang lain." Melihat leluhur tua itu telah memejamkan matanya, Zuo Yifan berjalan keluar dengan penuh hormat. Pada saat ini, Zuo Yifan tidak hanya ingin membasmi Wei Hong, tetapi juga, dengan botol 7 bintang, ia juga ingin menjarah beberapa bajak laut di laut dalam. Wei Hong, kau sudah menjadi orang mati di mataku. 380.